Ini bakal jadi video yang panjang. Semoga kalian bisa dapat makan 3-4 kali dari satu video ini. Yang ketiga muntah. Yang ketiga muntah. Pas mau makan piring ketiga muncul muka Ali. Ya. Pergi ke pasar beli ketupat. Berat. Sayurnya ketumpahan keset. Oke. Kalau kita udah berempat, waktunya kita nonton Arsenal kepleset. Tak bisa lupa kau pun nama. Karena di depan saya ada pengacara. Wah, udah. Karena di depan saya udah ada pengacara Arsenal. Coba lihat Gil. Nah, DPD juara dong, Siti dong. di sampingnya juga ada yang convincing, ada yang mau menyaksikan melihat Arsenal jatuh, ada Gundo. Gue gak suka. Depannya lihat, samping saya ada Nangka, Karim Nasar. Dan saya Nugi Nagat. Kali Jadi ini kita di hari ini di review hari ini agak berbeda sedikit. Biasanya kita panelis semua penonton bola. Klub ini kita pertama kali ngundang yang bukan penonton bola. Iya, saya spesialis event party sebenarnya hostnya. Oh, suka mabuk. Oh enggak, maksudnya party anak-anak yang 4 tahun, 5 tahun. Oh, yang Bandung McD. Enggak, sebenarnya kan dia itu kan suka burger yang pakai party itu loh dagingnya. Patty. Oh, Patty. iya. Biarkan Gundo melawak. Gani. Oke. Ini midweek seru banget ya. Seru. Ternyata kita nggak sia-sia begadang sampai jam 5 sampai jam 6 buat nonton tim-tim kesayangan kita, tapi Sia-sia. tidak buat Arsenal dan tidak juga buat Manchester United gitu kan. Iya. Dan juga Chelsea. Nah, sebelum kita mulai dan masuk ke review, saya mau kritik dulu yang komen saya kayak Diego Dalot. Kayak emang apa? Kenapa maksudnya? Jadi ada yang ngomong di komen, ini ngapain sih kayak ibarat kata Diogo Dalot main terus. Anjing. Gue ini bukan Diogo Dalot. Gue ini James Milner, bro. Oh iya. Gue taruh di mana aja bisa, cuman ya segitu aja skillnya. Iya. Operasi banyak. Iya, gue kemana aja bisa, gue mau ke sono bisa, Iya. mau bab apa bisa. Bisa. Cuman jangan remehkan, Dalot bisa menjadi dorgu suatu saat nanti. Iya. Gitu kan? Gila sampai Dorgu sekarang levelnya gokil. Gokil. Sampai dibandingin Perkara sama- gue lawan City sama Arsenal. Iya. Terbang. Langsung Dalot kena. Oke, kalau kalian suka konten ini, kalian boleh hype videonya. Jangan lupa beli parfum Wembley karena udah di Ion Jabodetabek, ada di Tanjung Barat dan juga di BSD. Gitu. Woi, Nugi bau. di luar bau nggak tadi? Wangi. Wangi kan gara-gara? Gara-gara pakai. Iya. Gak ada yang tahu kalau studio kita lagi renovasi. Yes. Gitu. Oke, sebelum kita masuk, subscribe dulu boleh kali ya. Subscribe, Telegram, YouTube dan semua sosial media yang ada gerombolnya. Oke, kita masuk ke match yang sebenarnya hitungannya kayak fun game dadakan ya. Tiba-tiba ada match Atletico lawan Barcelona. Barcelona. Kapan? Iya nggak tahu ya? Nggak. Woi, fans Barca aja nggak tahu. Nggak tahu gua. Apakah ini sebuah penyangkaan kalau ini kalah? Enggak. Apa Enggak, kan? kalau menang pun juga gue gak tahu ini match. Oh iya. Gue taunya tuh minggu depan. Tapi emang gak menang kan? Iya, emang Enggak, menang. kenapa sih? Emang gak menang. Bukan gak menang, sorry. Emang kebantai kan? Iya. Iya. Oke, ada Barcelona yang dibantai abis-abisan, dicukur, dibotakin Di 4 gol Kolomo. tanpa balas di Kolomo. Abis nih barang. Terus lo menyangkal kalau Barca sebenarnya nggak main malam tadi gitu. Iya, sebenarnya gue juga sempat baca katanya itu nggak malam tadi harusnya. Jadi secara persiapan Barcelona juga tampaknya keganggu. Oh, jadi kayak lagi tidur bangun main Iya, gitu. begitu. Ah. Nah, terus juga ada beberapa hal. Yang pertama jersey ya. Ketika Barca pakai jersey itu tuh kalah. Nah, terakhir Barca kalah pakai jersey itu tuh lawan Chelsea. Kalah Kalah 3-0. 3-0, ada kartu merah 1. Ya, semalam juga sama. Jadi nextnya jangan pakai jersey ini. Oh iya, Gitu. jersey udah. Jersey. Match dadakan Match udah. dadakan udah. Iya, lagi dong. Nggak, cuman ini Lagi serius. Ini bercanda ini pasti ada yang baper nanti nih. Lu dulu aduh, bahas santai aja. Ya sebenarnya blunder itu mungkin jadi titik awal ya. Tapi apakah gua menyalahkan Johan Garcia? Enggak. Johan Garcia First touch-nya jelek banget ya. bukan, lu Alisson aja pernah kepleset begitu, Ederson Iya. pernah, Manuel Neuer pernah, Ter Stegen pernah, sebut you name it, kiper Raya pernah. kemarin kepleset juga. Iya, gitu loh. Pernah lo. Nggak gol kalau Raya. Iya, yang Iya, kepleset. iya, Raya jadi nggak artinya gol, itu bukan hal yang baru gitu loh untuk kiper. Cuman kan yang jadi masalah itu adalah ketika lu melakukan sebuah kesalahan, respon lu seperti apa. Gitu. Dan Atletico dapat anginnya dari blunder tersebut. Which is di babak pertama dia mencetak gol terus kan. Betul. 4-4 itu di babak pertama. Yes. Dia bisa memanfaatkan momentum. Satu sisi Barcelona
dengan pemain yang ada peluang. Ya kan, dari Fermin, dari Olmo, dari Yamal. Apalagi inilah Fermin menurut gua salah satu attacking threat paling gede di game itulah. Iya. Cuman banyak yang dia shoot, dia ini miss opportunity terlalu banyak. Itu yang jadi problem kan. Betul, karena sepak bola itu kan tidak bisa sepak bola itu pasti berkaitan dengan momentum. Gitu. Once lu dibutuhkan momentum ya, lu harus muncul. Nah, di sini tuh justru di pertandingan yang harusnya Fermin, Olmo, Ferran, Yamal punya momentum buat cetak gol, ternyata nggak terjadi. Tapi ada di match-match sebelumnya yang sebenarnya lu tuh nggak butuh gol itu dia bisa gitu loh. Nah, ini salah satu pemain besar atau pemain yang masih menuju ke sana ya, dibuktikan dari momentum dengan memanfaatkan peluang ketika tertinggal. Nah, Barcelona sebenarnya nggak ada. Di luar back-backnya ya lu kebobolan 4, lu nggak bisa salahin Joan Garcia semua karena gol-gol 3 gol itu salah back lu. Iya, benar. Gitu loh. Jadi gua nggak suka Joan Garcia dia highlight bahwa dia adalah penyebab. Mungkin secara mental iya, tapi lu harus ingat save dia sebelumnya. Nah, dia banyak banget menyelamatkan poin Barcelona di Liga. Betul. Yang benar-benar krusial. Dan Barcelona tuh punya waktu 45 menit babak kedua tidak bisa mencetak gol. Tidak bisa mencetak gol. Itu juga problem. Dan nih gue fair-fairan deh ya, Yamal kemarin sampah menurut gue permainannya. Rafinya sih yang jago. Rafinya jago menjadi parah. menurut gue. Nah, lu bahas Rafinya, gue masuk nih. Yes. Nih. Nah, oke. 5 dari 6 match tanpa Rafinya Barcelona itu kalah. Nah, Sebenarnya yang paling kunci Rafinya di situ ya. Rafinya menurut gua, Rafinya game tuh ke-6 lawan Persikat katanya. Menurut gue sih, lu tadi bahas soal Barkanya nggak klinis, Joan Garcia dan lain-lain, gue nggak setuju. Gue ngerasa lebih memang Atletico Madridnya lebih baik di semua fase di game. Defense-nya menurut gue solid banget. Ya maksudnya kalau Barca dia punya individual skills, otomatis dia bisa ngebongkar lah. Itu udah lumrahnya, lu punya Yamal, Rafinha dan lain-lain, lu bisa ngebongkar. Tapi gimana menurut gue struktur defense Madrid itu overall, Atletico Madrid overall game tuh bagus banget. Dan dia memanfaatkan counter attack-nya, speed-nya, Lookman brilian banget. Simeon, si Alvarez dan Griezmann juga bagus. Jadi emang kita tahu lah problematika Barca kan ya, kalau udah highline di counter attack segala macam tuh udah problematika lumrahnya season inilah. Dan problematika Hansi Flick gitu. Cuman emang secara individual pemain Atletico Madrid emang ya better di lini di kotak penaltinya Barca pun ya pemain Atletico Madrid bisa nge-exploit gitu loh. Karena kan situasinya kan kebanyakan juga ada momen kayak 4v4, ada momen di mana 1 lawan 1. Jadi bukan yang bahkan dikasih 2 lawan 1. Iya, 2 lawan 1 bukan yang kayak 1 lawan 1 habis itu jadi one on one gitu loh. Jadi emang secara skema Atletico Madrid bagus banget. Lo perhatiin aja di bagian pas misalnya si lagi nyerang Atletico, Lookman sama Gilano tuh selalu di samping. Selalu nyamping dia. Betul. Kayak begitu. Itu menurut gue ya, balik lagi, gue selalu kekeh dengan statement gue. Walaupun kemarin sempat gue revisi statement gue di sini, gue balikin lagi. Hansi Flick gak mencoba untuk dia mau sampai Kemal Kubro mungkin itu dia akan tetap dengan gue highline. Dan yang aneh adalah mungkin lo bisa ada probability lo bilang kalau misalnya ya lo masukin Lewandowski untuk lo mencari threat. Ya. Tapi yang lo sub itu si Casado. Itu fatal banget. Ngapain lu sub Casado? Di antara semua yang bisa lu sub, lo terlalu reaktif untuk babak pertama di menit 36 walaupun tapi kan skornya kan udah gede. Udah 3-0 sih, 3-0. Menit 36 tuh udah 3-0-an. Itu menurut gue lu sabar. Lu tunggu dulu. Lu ngelihat dulu karena lu ngambil Lewandowski, lu bakal ngilangin untuk yang ngebantu di midfieldnya itu seperti itu. Ayo kita mending keluar berarti. Nggak ada yang menarik juga sih menurut gue. Seharusnya golnya Kubarsi itu di allowed. Itu dikasih golnya dari wasit. Wasitnya nih secara performance menurut gue jelek banget. Lain cerita kalau misalnya ada yang tackle juga tuh, yang tackle. Iya. Kalau Kubarsi di golnya dikasih itu akan beda cerita. Karena mungkin dari situ ada mental yang kekuras juga buat keprotes lah apa segala macam. Karena 10 menit kalau nggak salah ya, hampir 10 menit. Lewandowski jelas onside kok. Iya. Itulah yang mengapa. Nah ini kan kembali gue bilang apa momentum. Ketika lu memang bisa mendapatkan momentum, Atletico bisa manfaatkan dengan segala serangan luar biasa. Itu di kandang harus begitu kan. Lu bayangin menit 5 kiper lawan blunder,
lu lihat reaksi stadion, reaksi pemain, wah angin di dia semua nih. Terus pergantian pemain di menit 37 itu tuh sebuah warning menurut gua, sebuah pertanda Atletico tahu, wah ini kalang kabut nih. Iya. Nah, kena nih. Parah. Tapi di babak kedua gua tetap menyalahkan Barcelona. Lu punya kans 45 menit, setidaknya lu bisa mencetak gol. Ya, dan menurut gua meskipun kalau Rafinha main dan Rashford main itu tidak akan merubah kekalahannya, tapi mungkin bisa mempertipis setuju. skor, mungkin bisa 4-2, bisa 4-3, 4-1 ya. Cuman ya karena Rafinha mungkin lebih klinis ya di depan Rashford, ketika juga klinis. Cuman memang secara skema di game itu menurut gua Atletico Madrid better aja sih di game kemarin. Kalau berantem kemarin tuh semalam tuh gimana sih awal mulanya? Pas Eric Garcia merah. Eric Garcia merah itu pada nggak terima, dari tim Barca tuh nggak ada yang terima. Sampai kan kuning tuh, setahu gue siapa aja tuh yang kuning tuh, De Jong, setahu gue dan lain-lain tuh. Cuman ya kuning ya. Argumen Fermin Lopez, Olmo kuning. Casado kuning. Terus Pubil pemain siapa? Pemain Atletico. Nah, cuman menurut gue kita harus ngasih flower sih menurut gue buat Griezmann sih. Lo liat Griezmann gak cuman di depan, dia kayak gue nonton Messi 2014 Argentina. Oh iya. Yang lo di belakang, lo ke depan. Lo bantu belakang, lo bantu depan. Itu gila. Bolak-balik ya? Itu bolak-baliknya, bantu build up-nya. Dan di situ Lukman-nya juga bener-bener having a 10 out of 10 game. Bener-bener menurut gue sih, emang gue udah bilang ini game clear Atletico. Clear Atletico. Gue udah bilang berkali-kali clear Atletico. Gue ngerasa dengan hadirnya Lukman tuh kayak Simeone tuh kayak flashback dulu pernah punya Yannick Carrasco yang sangat bagus banget di wingnya kan. Dan Lukman tuh ternyata bisa setelah di Serie A bermain cukup bagus ya kan, dia dengan Atalanta, dengan main di La Liga cocok banget. Emang tipikalnya dia gitu. Dan antitesisnya Barca ini yaitu tim-tim seperti karakteristik Atletico. Iya. Karena Atletico kan setiap dapat bola forward, lari ke depan. Sedangkan Barcelona yang punya highline itu kadang-kala nggak siap dengan sprinternya Atletico. Dikasih wing main jauh, pusing dia. Sebenarnya sih gue yakin Hansi Flick atau Simeone nggak sebego itu untuk nggak tahu tentang antisetis tadi ya. Kayak si Hansi Flick, oh gue tahu nih Atletico direct, gue zaman nggak, dia pasti tahu gitu loh. Tapi menurut gue dia punya attacking threat lain yang bisa di solve gitu. Contoh dengan skillful. Iya, dengan begitu juga Simeone tahu nih. Oh gue kalau ditekan-tekan terus abis nih. Barca pemain skillful semua. Apa yang harus gue lakukan untuk ngeredam? Gitu. Jadi dua pelatih sebenarnya tahu, cuman ya gue selalu bilang momentum ini yang benar-benar berubah siklus game. Gila. Lu bisa lihat Spartan Atletico habis golin, lu bisa lihat gimana mental pemain Barcelona, dan di babak kedua ketika tensi udah dari 0-0 lagi, Barca gak bisa bangkit. Itu merah kan Garcia kan merah. Tapi ini udah jauh lah maksudnya. Iya pas. Tapi gue dan menurut gue kayak memasukkan Araujo, Cancelo, Gerard Martin tuh too late gitu loh. Lu masukin mereka menit 77, menit 87. Ngapain kan? Iya. Urgensi lo apa? Kalau mau sekalian lu tarik Fermin, masukin Roni. Ada Roni gitu kan. Masukin forward lu gitu. Jadi 3 forward, 2 defense. Dan masukin Cancelo pun nggak ada impact sama sekali. Karena itu cuma ya udah lu punya substitusi 5 ya gue manfaatin aja. Iya bener-bener kayak gitu. Apalagi setelah Fermin gak gol, Kubarsi dianulir, itu semua udah bertumbuh. Itu hampir 5 loh. Kalau misalnya Sorloth depan gawang tuh, subhanallah depan yang gawang. Aduh, sayang. Gue bete parah pas lihat. Gue kayak ya Allah, ini depan gawang, ini gol pisan. Itu kalau 5 tuh bareng. Kalau gol gue langsung matiin live itu. Tapi kalau menurut gue sih ya anything can happen. Walaupun peluangnya kecil untuk Barcelona bisa membalikan keadaannya. Leg kedua kapan ya? 3 Maret. 3 Maret. Pedri udah balik. Rashford udah balik, Rafinha udah balik. Kita lihat Hansi Flick bisa ngapain di 3 Maret. Ngomong-ngomong soal Hansi Flick bikin post match interview yang menarik banget. Mau lihat nggak video bareng-bareng? Mau. Nih. What should I say? I think when we start with yellow cards, okay? Normally in the first action with a foul to Balde, it's a yellow card.
Secure. Is that the yellow card? And I you know, and then it's everything. It's maybe different. But he invited them to play like this, and the second yellow card was it could be. So it's totally different. But I want to, come on. It's for me. It's a mess. It's a mess. It's a mess like that, and they have to wait. I don't know how many minutes. 7 minutes? Was 7 minutes? Oh, come on. What? Come on. They find something in these 7 minutes. Okay. For me, when I see this situation, was clear no offside. But at the end, maybe they could see something different. But tell us, and there's no communication, and this is so bad here. Nah, itu terlihat sekali. Gak ada beginian. Nah, gimana? Seru nggak ada gini-ginian? Nanti kita banyakin deh gini-ginian ya. Nah, kalau kalian suka boleh komen teman. Bolanya kita sejam ngeliatin doang. Enggak dong, kita kan ngomong nih. Kita ngomong. Nah, ngomong-ngomong soal Hansi Flick ini kelihatan banget dia nggak terima soal si Balde tadi. Menurut kalian gimana? Wajar aja sih. Justifikasinya Hansi Flick atau emang Hansi Flick tipikalnya kalau ada kesalahan-kesalahan kayak gini tuh dibahas terus, padahal dia emang sebenarnya kalah aja di atas kertas. Iya. Gue nggak tahu kalau dia di press conference tuh biasanya tuh kayak gimana, karena gue jarang ngeliat press conference dia. Cuman kalau untuk yang ini sih gue terjustifikasi ya, karena di game-game 2 leg ini kan sekecil margin apapun sangat membantu. Dan kalau misalkan dia ngerasa faktanya itu gol, ya menurut gua dia ada punya rights untuk ngomong, nggak apa-apa. Selama satu sisi menurut gua kalau dia apresiatif juga ke Atletico-nya, dia menerima kekalahan, ya menurut gua fine aja untuk menitik beratkan satu momen ya. Karena ya emang kalau ternyata emang gol ya udah mau gimana kan. Apalagi kalau misalnya lu 4-1 lu cuma butuh ngejar 3, itu kan lebih bisa mudah dibandingkan lu ngejar 4 kan. Marginnya tipis gitu loh, jadi lebih tipis. Jadi ya menurut gua fair aja kalau dia ngerasa begitu gitu loh. Cuman iya dong, fair lah, kenapa gak boleh? Iya kan? Ya masalahnya kan kalau Basya tadi bilang masalah defisit, ya itu masalah momentum juga, dia pasti ngerasain kan. Ketika itu gol, semangat pemain Barcelona pasti bisa nambah 4-2. Bisa nambah dari lagi. awal emang pada switch banget, pada switch off. Ya banget. makanya ketika beda ya, lu kebobolan dari open play di menit awal sama kebobolan blunder di menit awal tuh lain. Rasanya beda banget. Lu bener-bener anjir baru 5 menit lepas masuk begitu selesai. Cuma kalau misalnya emang dari set play, dari counter attack, ya biasa aja menurut gue. Dan yang gue tahu Hansi Flick itu bukan tipikal manajer kayak Arne Slot, kayak Ten Hag yang setiap ada kesalahan yang bisa di-highlight terus di post-match interview, ngerti gak lo? Iya. Hansi Flick tuh menurut gue tipikal pelatih yang bukan nyari-nyari gitu. Yang fair. Iya, kalau emang ada masalah diomongin di situ. Ya itu kan cukup inilah, maksudnya kita aja meyakini bahwa itu sebenarnya onside kan, gitu loh. Jadi offside. Oh, udah onside loh. lah. Offside. Cuman itulah angka tetaplah angka. Whistle udah dibunyikan, tetaplah skor segitu. Masih ada 4-0, angka tetaplah angka, skor tetaplah skor. Bukan angka terlangkah, bukannya fulus nih. Bukan, maksudnya skor tetaplah skor segitu. Kita harus terima. 3 Maret kita akan balas dendam lagi. Capek balas dendam kita kan ada fans Barca. Ini dia. 5-4. Iya. Nanti 5-0 di Camp Nou. 5-0 di Camp Nou. Tidak akan susah. 5-0. 2017 Barcelona pernah menang 6-1 sama PSG. Sampai misalnya Barca comeback di leg kedua, Lo ngapain? Basya botak. Salaman aja kita salaman aja. Salaman, Basya botak. Basya botak ayo. Basya botak. Karim botak. Gue mau nantangin Karim apa gitu challenge untuk ini, mau gue. Duit kayak apa ayo. Mau puasa nih soalnya nih. Dosa. Mau puasa ayo. Ya udah, oke. Itu aja dari Liga Spanyol, itu doang yang menarik ya. Kita langsung masuk ke midweek yang benar-benar. Madrid bukan main di semifinal. Hah? Semifinal. Apakah itu menarik? Daripada Anda. Sebelum fansnya komen-komen. Udah komen. Udah. Oke. Banyak. Nugi anjing ada. Oke, kita melipir ke midweek yang sesungguhnya ada di Premier League di game week ke-26. Yes. Kita mulai dari Chelsea. sang juara. City kan? City dong. Ya, apa sih lu sang juara? Kan kita bentar lagi juara karena dia kan kepleset. Selisih 4 poin, Bos. Gak ada yang seneng nih gue. Gak ada yang gak mungkin. Dia bakal ketemu Chelsea, bakal ketemu Spurs, banyak ketemu tim-tim berat lagi. Seneng City gue. enteng. City Next match Newcastle.
Enteng lah. Buat City. Lu lihat orang-orang City-nya nih. Kita bahas ya. 3-0 City lawan Fulham. Menang pasti tanpa ada catatan. Emang Fulhamnya bagus kecuali Iwobi. Iwobi top. Iwobi salah satu pemain yang deserve better team. Ngerti gak lo? Iya, better dari Arsenal. Iya. Di Arsenal dia nggak jago. Di Arsenal nggak jago. Oke, tapi nggak jago. Oke aja. Di Arsenal mesti dia nggak bisa kayak di Fulham gini. Bisa. Ada juga Haaland yang back on form. Yes. Baru 3 gol, walaupun baru 3 gol selama 2026 ini dia cetak. Lalu ada orang-orang yang gue perlu mention seperti Ait Nouri, Rodri, Matheus Nunes, Semenyo. Lo keren. O'Reilly. Dia tau gak lo? Dia tadi kan minggir. Dia sekarang DM. Dia tektokan sama Semenyo tuh asik banget. Ya nggak Gundo? Itu latihan. Itu latihan ya? Taklim itu ya? Taklim itu. Gimana Gundo? Ya sebenarnya seperti biasa. Gua sebelum match ditendang gue yakin menang besar. Oh gitu. Alasan nomor 1. Siapa nih Atletico Barca? Enggak. Jangan yang udah gitu loh. Jangan selalu membahas masa lalu. Gua udah yakin banget lawannya Fulham. Ini mah makanan City 20 game terakhir win streak. Tahu nggak rekornya? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Manchester City pemilik rekor kemenangan terbesar dalam satu klub lawan satu klub. Jadi Fulham itu 20 match terakhir City lawan Fulham, City menang. Total nggak ada serinya. Total nggak ada. Nggak ada serinya. Nggak ada. Dari 2016 atau 2000 lu bisa cek. Jadi tim City itu ngalahin Burnley juga berapa belas kali. Chelsea lawan Crystal Palace dari 2018 sampai 2023 menang semua 20 game. Bener, iya. Jadi emang gue udah pede gitu loh sebelum bola ditendang ya menang ini. Menang ini barang. Menang barang. Yang Nah, kita lanjut ke permainan. Pep cerdas menurut gue ganti Haaland di menit 46 untuk rest karena udah cukup cetak gol. Marcus main, Kusanov luar biasa, Bernardo Silva, Rodri, Foden juga back on form dengan assist walaupun tackle itu harusnya merah ya. Merah ya. Itu jelas itu clear sih itu. Merah. Ya cuman bukan soalnya berarti Romero dapat yang sama dengan lawan MU tuh begitu langsung merah. Ya, cuman gue juga bingung kenapa dikasih kuning. Ya dibilang untung masih main ya, cuman kagak fair lah. Cuman gue nggak setuju narasi City adalah tim yang dibantu wasit. Ya, ini gue kata fans Liverpool. Iya, maksud gue. Bukan, kalau ini kan spesifik ke Foden. Kalau Foden emang ini belaan media Inggris. Masa sekali ini langsung Nah, kalau gue sih mau ke City-nya ya, gue ke Foden ya. Foden kan emang anak emasnya PFA Liga Inggris. Foden game kemarin, di carry mas. Foden enggak, dia maksud full nge-carry squad itu. Carry. Full di carry squad. Di carry nggak, maksudnya dia kalau Foden itu emang cenderung sering lewat. Ada momen-momen yang dia harusnya mungkin kuning, dia harusnya merah, dia sering lewat tuh. Tapi apakah itu City bayar ya tidak? Enggak, bukan City-nya, gue paham nih buat fans Liverpool yang komen-komen juga kan. Banyak di kolom komen kemarin, terutama waktu weekend kemarin. Dan menurut gua ya dibilang rezeki, cuman ya kita harus fair. Itu merah dari belakang, nggak ada intensi untuk merebut bola. Bahaya sakit pakai pull. Cuman ya udah, ya kita 3-0 nyaman. Semenyo sama O'Reilly nampak sangat paham tanpa bicara. Gimana Semenyo ke kiri, masuk O'Reilly ke tengah, dipassing dengan pas, gol. Terus Foden sama Haaland passingnya juga oke banget. Aduh, gue lagi batuk-batuk. Ini bisa build in iklan Mixagrip ya. Gue lagi batuk-batuk. Terus Matheus Nunes, Kusanov juga bagus digantikan. Nico Gonzalez udah kembali, jadi artinya lini tengah ada tambahan dalam pemain. Cukup dalam, dan kembali Mark Guehi ya. Wah, luar biasa. Ini orang lu berapa clearance yang dia lakuin di situ? Berapa? Ada sih satu yang krusial tuh. Berapa? Satu yang gue berapa clearance? Berapa? Yang dia nahan. Itu bagus gila. Berapa clearance? Berapa nggak tahu. 5. Dan ini cukup menarik ya. Gehi ini pemain center back old school, tapi nyambung di Pep gitu loh. Ini kan bukan tipikal tipikal yang bener-bener nunggu bola, ngandelin kiri. Sebenarnya sama kayak Donnarumma juga. Sebenarnya Donnarumma kan tipikal yang lebih old school, maksudnya. Betul, cuman lebih kaku Gehi, Mat. Istilahnya kayak anak sekolah itu baju dimasukin tuh Gehi tuh tampilannya. Rapih, dia back rapi. Tapi batuk-batuk mulu. Tapi sejauh gue tonton Gehi itu on the ball-nya juga lumayan sih menurut gue. Dia maksudnya dia bukan back yang pasif nggak bisa megang bola gitu. Dia juga melatih juga on the ball juga lumayan. Kuntilanak nih lewat. Kan penonton nggak bisa nyium. Aku nyium. Iya. Ada wangi melati guys tiba-tiba kalau kalian nonton komen dong kalian ada wangi apa pas nonton ini.
Terus sih kalau Iya. Come on Reds. Tapi menurut gue udah momentum yang ngebuat City ini sekarang maksudnya ya sekarang masih di atas tapi dia diuntungkan gitu. Maksudnya dalam artian kemenangan lawan Liverpool di Anfield itu benar-benar nge-boost moral banget. Dan yang kedua squad yang tadi udah balik, ada Diaz, Gehi sekarang semua udah balik. Kalau lu ke bench juga tadi lu punya Savinho, lu punya Nico dan lain-lain. Jadi dan menurut gua secara squad ini balance banget. Dia juga mencoba mengatasi Rodri yang belum balik secara fisikal dengan naruh Bernardo di tengah, Nico Aureli di tengah, itu benar-benar ngebantu. Jadi Rodri tugasnya juga cuma jadi pengatur pola aja gitu. Jadi dan lu juga harus lihat kan dia kan adanya O'Reilly dan Anthony kan tadinya kan siapa nih yang akan menjadi yang bakal cabut kan yang bakal main dua-duanya. Nanti dua-duanya dimainin, dia ngeliat dia nemu skema loh. O'Reilly bisa nih gue taruh DM tapi minggir juga. Iya lu minggir. Iya terus Adnori udah secure kalau Adnori ini nggak perlu diinin lah, nggak perlu lo ngekorbanin satu posisi demi posisi lain karena dua-duanya ternyata works ditaruh kalau kita mainin. Jadi menurut gue itu poin plus banget. Cuman sampai sekarang gue masih nggak pede dengan City untuk juara. Gue juga. Cuman setidaknya Arsenal itu dia belum punya mentality untuk jadi juara. Makanya City main rapi aja tiap satu game 3 poin, satu game 3 poin. Ya, cuman yang jadi masalah City kembali babak kedua nggak bisa cetak gol tuh menurut gua di momen ke depan ini harus diatasi sih sama Guardiola. Apakah itu dari strategi pergantian pemain atau ekstra motivasi, karena ketika lu udah makin ujung lu butuh momen-momen krusial, dan momen krusial itu di babak kedua gitu kan biasanya terjadi. Entah menit akhir gimana lu, atau misal babak pertama 2-0 terus lu munci kemenangan di menit 70 tuh 4-0, itu kan udah aman gitu loh. Jadi gua rasa ini sih yang diperbaiki aja. Oke. Kita ke Fulham kali ya. Sisi Fulham, gue ngelihat ini Harry Wilson ini terlihat sekali tidak perform ketika lawan City. Nah. Sedangkan di match-match sebelumnya Harry Wilson menjadi pemain kunci buat Fulham. Basya gimana tanggapannya? Kalau menurut gue sih memang gue ngerasanya Wilson ini nggak dapat freedom kayak di match-match lain sih, karena mungkin City-nya yang dominate, terus City-nya yang strukturnya lebih rapi, jadi dia nggak kurang bisa dapat freedom di match kemarin gitu. Jadi sebenarnya ini biasa lah pemain kayak gini hilang 1-2 game ngilang, tapi menurut gua secara overall Wilson ini luar biasa banget. Dan dia juga di big games biasanya juga perform, kayak lawan Liverpool dia golin juga. Jadi bukan satu hal yang harus ditakutin sih, karena emang City tadi dibilang sama Gundo emang ternyata ya City selalu dominan lawan Fulham gitu. Terlepas dari match kemarin yang 5-4 menang. Tapi ya dia emang selalu bisa ngatasin. Jadi expected win aja kalau Wilson. Kalau Karim, game management Fulham terlihat bermasalah dong. Bermasalah menurut gue. Gimana? Gue kaget. Gue kira tuh Fulham bakal datang sebagai inferior karena apalagi lu mainnya di Etihad. Walaupun landai. Cuman gue ngeliatnya gue kaget kok Fulham lu malah nyoba main dari belakang. Sadar diri lawan lo City nih. Tapi Marco Silva masalah begitu deh. Iya maksudnya kenapa lu masih terus-terusan nih? Terus-terusan akhirnya ketangkep terus di tengah. Akhirnya kena mulu, kepotong terus. Di babak kedua mencoba lebih better. Cuman itu karena City pas subs yang siapa sih Kusanov, Marmush, Reinders masuk masih belum settle sama gamenya. Oke lu di situ mencoba akhirnya agak dapat. Cuman pas mereka udah settle, lu nggak bisa ngapain lagi. Kalau hipotesa gue Rim, karena tadi hipotesa gue karena apa yang terjadi di kandangnya Fulham itu yang 5-4 kan sempat Fulham tuh tinggalan jadi 5-1. Ya. Jadi menurut gue di pertandingan match itu walaupun kalah kayak ngasih belief ke pemain Fulham bahwa gue bisa golin lawan City kok. Jadi ya udah kita main all out aja. Toh maksudnya kita tahu rekornya kita kalah terus. Ya udah kita all or nothing aja, dan di klasemen juga nggak lagi harus gimana-gimana. Gue di peringkat juga ya oke-oke aja kan, di peringkat 12 masih secure gitu di mid table gitu kan. Jadi ya udah gue keluar aja. Maksudnya gue ngeliatnya tuh kalau kayak begini, lo tuh harusnya di profil pemain lo nggak pas untuk lo build dari back. Build dari the back tuh nggak profilnya sangat nggak bisa masuk. Lo ngelihat model-model Iwobi kan lari, Chukwueze itu lari, Wilson mungkin Thunderbirds terlalu inilah. Thunderbirds tuh
benar-benar pemain yang cuman ibarat acar dia timun bener. Iya dia di situ. Bukan wortelnya, bukan cabenya. Bukan wortel, timun deh. Iya. Mending nih masih makan dikit. Iya. Nah ini yang gue ngerasa harusnya lo sadar diri kapasitas tim lo, pemain lo seperti apa, dengan lawan lo seperti apa. Harusnya lo datang lebih inferior. Lo lebih pakai peluang 1-2-1-2 aja. Apalagi kalau lo ngomongin build up from the back emang itu bukan atribut terbaiknya Bernd Leno. Nah iya. Itu Bernd Leno tuh lebih ke old school goalkeeper juga yang lebih shot stopping. Kesannya gitu. maksa ya Fulham. Ya cuman ya mungkin itu karena beliefnya tadi ya, karena bisa 5-4 lawan City di kandang, kalaupun kalah tapi dia bisa nyetak gol 4, mungkin dia mikir gue bisa nyetak gol gitu. Oke, kita ke best playernya di match ini. Ada siapa? Di Karim dulu. Gua Antoine Semenyo. Antoine Semenyo setuju. One goal, Bundo? one assist. Nico O'Reilly. Nico O'Reilly. Basya? Gue juga sama Semenyo. Gua Mark Gehi. 10 out of 10 buat Mark Gehi. Lama-lama Nugi kayak Ali ke Kerkes tau loh. Sama-sama. Kerkes Kan Ali kan tiap best player Kerkes Player to watch Kerkes. Kalau itu kan Azik aja. Kalau itu Gak ada pemain ini gue bilang nih. Oke, worst player. Gua Harry Wilson. Gua Stephen Birch. Gue Sander Birch. Kok Stephen. Harry Wilson maksudnya oke, cuman harusnya dia Nggak lu pakai dia di FPL ya? Pakai dia di FPL? Enggak, dia sudah been great gitu. Naik. Sama gue Birch juga sih. Gue Birch dia gue tahu Birch kayak gimana, cuman kemarin let down timnya banget. Sampai diganti menit 81 nggak penting ya. Sampai kalau diganti kan head enough gitu gue ngerasa. Padahal Sander Birch ini pemain jago loh. Maksudnya ini pemain bisa harusnya bukan acar. Dia apennya nih. Dia itu bab telur pas masuk yang pertama tuh. Bukan telur pisahnya ya. Bukan telur pisahnya, bab telur masuk pertama sih bisa deh. Ada nggak ada kita nggak begitu berasa pas makan. Setuju. Kita sepakat nggak di thumbs up buat Man City? Sepakat ya. Thumbs up gue buat City ya karena hoki bisa gol 3 menurut gue. Oke, kita bergeser ke match selanjutnya. Ternyata prediksi gue bener di preview kemarin. Leeds sama Chelsea ini akan bertahan imbang, tapi gue nggak berharap skornya besar 2-2. Dan kebetulan ada satu hal yang menarik dari Leeds lawan Chelsea itu performance-nya Andre Santos itu menawan sekali. Kalau menurut Basya, gimana game ini? Gue ngerasa di game kemarin ya, maksudnya overall Chelsea itu bermain solid banget sebenarnya, dari cara mereka build up-nya, terus cara mereka positioning di lapangan, terus gimana mereka tuh Chelsea ini ngerti banget, si Rossoneri ngerti banget kalau lu tuh emang perlu Andre Santos di skemanya dia, karena dia pernah main di Salzburg juga, dan gimana cara dia ngatur temponya, jadi Caicedo yang lebih ke main kayak lebih ke defense, bukan defensif sih, lebih dia yang duelernya, tapi ada Santos tuh lebih yang ke distributornya. Terus gimana yang paling gue highlight adalah gimana Palmer tuh dapat freedom banget di match kemarin, dan gimana Enzo juga movementnya bukan sedikit sih, lebih freedom juga. Cuman gue ngerasa Palmer itu di match kemarin agak nge-let down timnya sih. Dari sisi gini, dia dapat kreativitas, dia dapat momen. Gue ngerasa dia dapat Palmer yang kayak balik ke zaman Pocket, dia dapat bola terus. Cuman banyak decision making yang seharusnya dia lebih bagus. Ada momen Gusto di kanan, dia harusnya bisa passing ke kanan, tapi dia malah milih shoot. Kalau nggak salah tuh ke deflect atau apa gitu. Dan tentunya ya momen-momen akhir tuh yang dia harusnya bisa ngegolin, tapi dia bolanya ke atas gitu kan. Tapi berat. Tapi cuman itu menurut gue platform yang baik banget buat Palmer untuk kedepannya, dia dapat freedom itu. Cuman di nextnya menurut gue dia harus lebih baik lagi dalam decision makingnya. Kapan nih gue harus nge-shoot, karena dia kan dari dulu selalu trade-nya adalah dia sangat bagus nge-shoot dari luar kotak penalti gitu kan. Tapi kapan lu harus ngelihat ada momen passing ke kanan, passing ke kiri, siapa teman gue yang kosong. Gitu-gitu dia harus lebih baik. Cuman ya Andre Santos dulu sebut bagus, menurut gue Achampong bagus. Cuman permasalahan Chelsea adalah tadi switch off-nya itu. Di babak kedua dia udah bermain solid menurut gue, tapi ada momen switch off. Caicedo tiba-tiba ngasilin penalti. Terus gol keduanya Leeds itu menurut gue Achampong defense yang sangat amatir banget sih dari semua skema itu deh, Achampong terutama dari tim-tim dari tim sekelas Premier League itu menurut gue defense yang amatir, karena seharusnya bisa lebih baik gitu.
Cuman itu momen yang dimana Chelsea ini selalu begini dari zaman Enzo Maresca, dimana dia bermain solid first half, tiba-tiba second half 10 menit momen switch off kebobolan 2. Dan Caicedo sih, menurut gue Caicedo nih kita tahu lah salah satu defensive midfielder terbaik. Cuman semenjak game, kalau gue ngehnya ya, gue nggak tahu kalau sebelumnya juga begitu. Cuman gue ngehnya semenjak game yang di kartu merah lawan Arsenal tuh yang dia nge-stamp Merino, dia itu jadi nggak disiplin banget. Dia sering banget nge-let down timnya gitu. Tapi Caicedo ini bermain secara full 90 menit itu masterclass, Mat. Oh iya, cuman gara-gara satu big error itu yang menyebabkan Caicedo terlihat kesannya negatif. Padahal itu barang bagus. Itu kan kita nggak pernah ngedina itu. Kalau kita ngomongin 90 menit Caicedo selalu konsisten. Itu dia. Cuman Indian yang ngebikin lu kebobolan, yang ngebikin tim lu itu nggak bisa menang adalah keindisipliner di satu momen. Kayak contoh ya, kayak paling gampang ya match lawan Chelsea Arsenal gitu misalkan ya. Kalau dia nggak kartu merah, bisa jadi Chelsea menang loh. Bisa jadi dong. Match-match lain yang dia kartu merah dan lain-lain itu kan maksudnya banyak sih dia bikin kayak gitu. Nggak disiplinnya itu yang ngebuat Chelsea jadi drop point menurut gue. Tapi itu balik lagi ke karakteristik si Caicedo itu emang agak kotor. Cuma dia harus tahu momentum gitu. Karena kalau kita ngomongin CDM yang emang kotor juga, itu kadang-kadang dia lebih tahu momen gitu loh. Kita ngomong Casemiro juga ada kartu merahnya. Gua ada dong. Casemiro nyentuh 5 band. 5 game band. Iya, gua enggak kuping kanan dong. Gua enggak ada itu, cuman begini. Iya. Game 17. Cuman menurut gua tapi kalau ngomongin pemain kotor, sorry Mat. Menurut gua pemain paling kotor itu adalah Ali. Karena dia belum mandi. Oke. Caicedo udah rapi. Kita geser ke satu pemain yang benar-benar incredible juga di situ. Itu ada João Pedro. Setuju dong? Ada sampai yang bilang João Pedro gue ngerasa movementnya itu ngerimain sama Thierry Henry. Siapa? Ada pokoknya. Ini siapa nih? Kenapa? Ya kalau tapi jelasin dulu. Eketike kan dia wajar gitu ya movementnya. Di game tadi ada karena dia tuh di offside position, dia tuh stay di situ, jadi defender nggak mark dia, terus dia datang secara pendek buat dapat bolanya, dapat penalti, skor amazing goal. Ya dia bikin Leeds benar-benar problem banget ini buat Leeds. Dan itu instruksi sih, kalau notice sebelum itu gol itu Liam Rosenior tuh ngomong sama siapa? Pokoknya dia ngasih notes, biasanya Rosenior kan suka nulis notes kan. Kalau nggak salah ke Caloba atau ke siapa? Abis itu dia nyuruh si João Pedro ini untuk rubah posisi dia, jadi lebih di depan di belakang defense Leeds. Jadi dia kemarin kalau lihat sebelum itu ada momen di offside apa segala macam. Pokoknya dia tuh ngebikin defense Leeds itu kelabakan di belakang, dan akhirnya movement dia yang running behind itu dapat kan, terreward jadi gol. Jadi itu menurut gue instruction dari Rosenior yang bagus banget, yang ngerubah game. Gitu. Cuma itu tuh menurut gue sebuah antitesisnya kalau lo bermain lawan-lawan yang seperti itu. Antitesis di offside tuh pertama kali gue ngeliat tuh di Harry Kane. Harry Kane pas lawan Barca di tahun lalu. Harry Kane lawan Barca tahun lalu tuh kayak gitu. Udah dia di offside terus walaupun itu kayak match menang Barca kayaknya. Cuman itu tuh menurut gue salah satu hal yang ini ramuan bagus nih. Ini ramuan keren nih kayak begini. Jadi ya gue berharap bakal banyak striker yang lebih kayak begitu, lebih dapet insting untuk bermain. Lo tau positioning lo kayak gimana, out of position lo seperti apa, biar kedepannya jauh lebih bagus seperti itu. Dan juga selain ada João Pedro, kita juga punya Cole Palmer yang excellent tapi kurang lebih kayak Caicedo. Overall mainnya bagus, cuman ada satu momentum udah di depan mata kiper itu gagal. Ke atas itu bola. Itu bisa 3-2 itu. Bisa 3-2. Tapi itu menurut gua pertama kok dua-duanya salah sih. Passingnya kenceng banget. Terus yang kedua positioning Palmer yang dia seharusnya kalau bola begitu tuh lu lebih leaning forward aja, karena leaning forward kan bola lu otomatis ke bawah. Cuma mungkin dia ada momen dia agak lean back ke belakang. Kalau lean back ke belakang itu udah pasti bola ke atas. Jadi dia harus itu teknik futsal pasti begitu juga kan. Futsal, kan? Betul. Jadi memang lu itu karena bolanya cepet banget dan dia itu harusnya gol lah. Dia harusnya tekniknya lebih wise ngeliat bola kencang. Oh dia harus lebih ke bawah dikit. Kita apresiasi Cole Palmer di half space itu bagus banget. Dia selalu ada di situ dan dia selalu ngambil bola ke depan. Tapi ada satu pemain lagi dari Leeds yang benar-benar top chair, Justin.
itu magruman Rim. Magruma James itu. Justin. James Justin itu dulu waktu di Leicester gue suka pakai pas di FPL. Itu kan bekas pemain Leicester. Asik tuh pemain tuh. Dia sempat kena ACL juga, cuman performanya kembali lagi gitu. Dia menurut gua benar-benar nyusahin si siapa tuh levelnya si dia Enzo di situ agak-agak pusing dia walaupun jago tetap menurut gua cuman jadinya yang jelek satu pemain yang dibilang best left back on the planet itu best left back on the Kadamin Hadi Marco Correa jago Cuma Chelsea gue nambahin sedikit paling ya. Ini masalah kalau Joao Pedro gue melihat dari segi kepercayaan diri sih. Ini di luar skill dia ya. Kepercayaan diri naik banget semenjak dipegang Liam dan Liam tahu cara memakai atau memanfaatkan instingnya Pedro dan dia nggak salah cetak gol terus di Premier League karena gue pakai di FPL kan jadi kelihatan gitu kan dia pemain bagus banget. Terus yang kedua soal Palmer ya itu gimana ya menit 93 finishing ke atas jelas merubah situasi. Cuma Chelsea solid lah overall. Gue nggak ada masalah sih dengan hasil imbang ini menurut gue. Cuma secara permainan yang jadi masalah tuh sebenarnya karena di next game-nya itu Chelsea berat banget lawannya. Jadi lawan Leeds dan kalau nggak salah next to Burnley itu sebenarnya winnable game yang harusnya mereka dapat 6 poin di atas kertas gitu. Jadi cuman kan Leeds kita tahu Mat musim ini kalahnya Arsenal doang kan yang menang back to back kan. City kayaknya belum di leg kedua deh. Cuma lawan Liverpool seri 2 kali kalau nggak salah. Lawan MU tuh gue lupa deh. MU itu yang di Chelsea juga seri 2 kali kan. Iya. Gitu loh. Jadi artinya Leeds di saat lawan Arsenal mungkin momentumnya nggak bagus, gue nggak tahu nih, lupa gue. Kalau lawan Liverpool kan lebih bagus tuh. MU seri lawan Leeds. Oh enggak, Leeds lawan Chelsea menang 3-1 di kandang. Oh menang lah, maksudnya kan lebih gila gitu kan. Lawan Liverpool 3-1. Iya seri sekali belum ketemu lagi sih. Itulah Leeds tuh sebenarnya menurut gue Leeds nggak layak menyerikan Chelsea. Iya. Karena ya dia klinis aja dua bola atas, dua gol. Iya. Ya kalau kita lihat respon second half-nya sih ya mungkin bisa dibilang ya bukan ya Chelsea lebih layak menang tapi Leeds ada andil bisa seri lah. Cuman Chelsea lebih clear lebih layak menang. Ya cuman ya apa lu harapin Leeds yang nggak ada Calvert-Lewin juga, nggak si Okafor juga second half masuknya kan. Tapi bagus Okafor. Ampadu nah, juga itu, bagus. Iya. Amdapu. Jadi intinya kalau tadi Palmer lagi balik ke Palmer menurut gue dia di posisi yang tepat. Menurut gue Senior udah ngerti cara ngutilisasi Palmer. Ketika dia udah dapat momentumnya, lu juga bakal ngelihat dia nanti mungkin bakal sering dapat GA juga. Dan mungkin dia juga ya lu pengguna FPL bisa gunain Palmer lagi gitu. Ini Liam Rowe Senior nih menurut gue salah satu manager to watch sih. Karena dia bikin si Joao Pedro jadi false nine, terus ngemasangin double pivot Andre Santos sama Caicedo, terus Cucurella jadi lebih efisien, lebih efektif. Ini gue penasaran apa yang akan dilakukan lagi oleh senior gitu. Itu yang menarik sih. Ya nggak? Setuju nggak? Nggak. Kenapa lo? Anjing. Nggak setuju aja. Karena? Ya nggak aja. Lu nggak seneng lihat terus Liam Rowe Senior bagus? Gue nggak seneng lihat lu. Kalau menurut gue tuh apa ya? Dia ya bisa startnya oke. Enggak, boleh ditonton asik aja. Iya, startnya oke, tapi ketika dia sudah 100% impose filosofinya itu yang akan berbeda tuh. Kadang kan sekarang kan dia bermain dengan gimana caranya gue harus dapat result. Itu beda dengan ketika lu udah instill 100% filosofi lu tuh gimana. Dan ketika lu udah instill filosofi lu gimana itu kan bakal ya mungkin kelihatan lebih dominan, lebih ini bakal lebih kelihatan tuh konsistensinya gimana. Menurut gue persis kayak Eric. Menurut gue Liam Rowe Senior sekarang tuh persis kayak Eric. Dua-duanya butuh result. Dia bermain untuk result. Tapi ketika sudah dua-duanya lebih konsisten, itu akan kita cek tuh gimana mereka. Oke, kita masuk ke best player di game tadi. Menurut kalian siapa? Joao Pedro. Karim? Emang Joao Pedro begini sih? Begini kan? Bukan? Gini gak sih? Enggak gini kok. Ada tangannya gini juga kalau nggak salah ya. Ini udah mulai pada so asik nih. Selebrasi gini nih. Joao Pedro. Ya. Karim? Gue Acampong. Campong. Nggak mungkin Acampong beneran anjing. Ya gue kira iya. Gue call. Pokoknya ini orang seperti biasa City Boy, Chelsea Man, Man United Legend menurut gue. Oke, call fucking Pullman. Basya. Gue kayaknya
Andre Santos deh. Gue lebih kayak ngasih apresiasi aja sih, kayak dia di match kemarin tuh bagus gitu. Walaupun mungkin Joe Pedro sama Palmer lebih ngasih GA ya, cuman Andre Santos tuh underrated solid banget. Gue setuju sih gue Andre Santos itu barang bagus gila itu. Soto ini orang nih. Perfection bro Andre Santos. Pulang. Oke, thumbs up buat siapa sih? Gue Leeds tapi gue thumbs up. Leeds. Thumbs up buat Leeds. lu, buat siapa sih thumbs up? Leeds lah. Lu? Gue Leeds. Gua Chelsea lagi-lagi ya karena Caper. cuman kebobolan. Le, mau dikasih apa Le? Leeds gua. Oke, kita masuk ke game selanjutnya. Sebelum kita masuk ke game selanjutnya, kita panggil owner daripada Orangnya keluar lagi loh. owner daripada LFC Store di Pondok Indah. Ada Ali Anaki, Red Sea Story. Le, Jadi banyak banget yang tanya Ali ini kemana ya? Terus ada yang tulis 6 apa 7 review without Ali. Terus give healing katanya. Dikira saya tidak akan datang di sini. Bukan karena Liverpool menang ya, tapi saya is back. Ali is back ya guys ya. Oke. Tapi ini bagi kita juga semua sih. Oh gitu. Kenapa? ya healing aja emang Healing kenapa? aja nggak ada lu. Emang enak gak ada gue. Enak, terutama buat Husen. Ini kan kita udah berdamai sama kondisi setelah post match dari City melawan Liverpool. Gue biasa aja. Akhirnya setelah bertemu Liverpool City, akhirnya Husen dan Ali akhirnya ketemu kembali guys. Enggak, Jadi- sumpah gak ada dendam sama gue sama Husen sama sekali. Iya. Sumpah gue ini. Nggak perlu tahu konteks juga. Ada perdebatan banter-banteran Ya, itu kita biasa. di grup. Tapi Habis demi Allah match. itu ngakak banget. Ada lo bener-bener. kalau bisa baca di isinya itu debat terngakak. Gua pernah Coba baca. ceritain Rim dari awal sampai akhir. Jadi Jadi awalnya- pertandingan Liverpool ini gue lihat Nama lu Rim. enggak. Oh di mute. Jadi kalau misalnya Kekerasan. Gimana? Iya, jadi awalnya tuh gue lupa. Pokoknya yang mancing pertama tuh. Iya. Enggak, Ana dulu. Emang lu dulu? Ana bilang kalau Ah, City gua itu scroll. anak FIFA. Ya, itu bukan mancing lah biasa itu. Gara-gara itu omongan semua fakta. Oh, fakta. Terus Gue nyebut fakta. Enggak. Mana Naamli? awalnya. Ya, gue bilang waktu apa itu kejadian apa? Gue bilang City ini dibantu wasit terus. Ah. Terus dia ngomong apa gitu, gue lupa. Terus Sobosla cetak gol, gue bilang mampus, gue gituin. Ah. Tadinya gue udah buat video Gi, Ah. mau gue kirim, tapi gue feeling gak enak nih. Kalau di comeback ini bisa disebar kemana-mana videonya ini, bahaya. Udah gue hold dulu. Terus ke gol kedua mulai tuh ngomong terus Oh Husen. enggak, awalnya Hasan dulu, campione. Hasan, ketika goblok Ed Ali flop, Doli tai gitu. Ali susah lawan yang persaingan FIFA. Jelas Nah, kan itu. Gehi. Oh iya, sobek Gehi, bajunya. masalah Gehi. Kar dari mana? Terus. Masalah Gehi. Ini ada ting 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 Iya, gitu ya. balasan Doli jelas 100%. Husen, kalau ini masalah kualitas jersey. Lanjut. Dijawab Asa, jelas clear goal scoring opportunity. Dijawab Husen, bukan orang terakhir, aneh terakhir. Hah? Ali udah aneh. Oh, aja. Bentar, for konteks. Di sini mungkin lagi cerita enak, cuman di situ hangat itu barang. Di sini parah. Malam itu hangat. Tapi it's just maksudnya Lo iya disitunya, nggak? Iya, paham nggak? nggak? Kita tahu. Enggak, ini iya. udah damai. Nggak, Iya, emang nggak nggak ada, ada, nggak ada. emang nggak ada beneran emosi, Nggak beneran ada. emosi. Ini Cuman nggak hangat ada. aja, hangat Iya. aja. Ya emang kita kan debatnya begini. Iya. Kalau kita Iya. debat, Nggak, iya. kalau fans MU kayak Karim gini nggak emosian terus Rim. Gue bisa kick Ali nggak? Terus Nggak bisa. Iya, ntar jadi nih. Terus si Husen, apa urgensinya? Si Ali ngomong hadi coba sama Husen, lihat lagi. Ambisius banget mau ngejar tim terkuat di bumi. Hasan kompor. Hasan ini gila emang. Iya. Ali bilang susahnya mengakui gitu. Terus dibaling di Hasan Goli, Eketike, Doli OMG, Ali mampus. Gokil, kualat, dibayar tuntas. Hoki banget anjir lah. Terus gue jawab gila Dominic Ali. Doli ini terus Hasan. Congrats at Doli at Basya. Champione, champion. Itu skor 1-0. Skor 1-0. Ah, Skor Soboslai. 1-0 tuh Soboslai. Tahu gue muncul nggak? Nggak muncul kan? Nggak muncul. Nggak muncul. Iya. Tiba-tiba satu sama kan. Iya. Terus, game on. Statement tuh. Iya. Statement. Hasan Habzi, Haaland strikerku.
kelas Bernardo God pakai sarung Alisson, dia bilang kayak gitu. Hasan Napsi kiper dongo itu. Si Noge muncul tiba-tiba. Tertanya nggak sah itu penalti, taap gol perdana di Anfield. Alisson kemana? Kok nggak ada? Ini anjing sih, ini nggak bisa dibaca semua sih. ini nggak bisa dibaca. Ini eksplisit sih. Ini jangan bisa dibaca. Rangkaikan. Rangkain nih. Tim lo ngaco. Sono lo, power play tuh kalau kayak begitu. Alisson kemana ya? Kok nggak ada? Pokoknya intinya gitu. Ada pokoknya yang sentimennya ke personal. Gini. Usain yang ngomong. Usain yang ngomong ya, dibales sama Ali. Ngomong yang mana? Tim ente lebih ngaco, dibantu wasit, sampah, Arsenal juara. Tim kan, bukan personal. Tim, iya lo tim ya. Iya. Skrips dulu sih Arsenal juara Rim. Apa? Skrips dulu Arsenal. Enggak, Rem. Udah gue screenshot. Terus Gundo bales stiker gif-nya Haaland, foto Haaland yang telanjang ya? Haaland telanjang. Alfi Haaland ketawa. Udah kayak gitu. Ini udah nggak bisa disebut sisanya. pokoknya ada kata-kata Hasan ngomporin sampai Ali, San ente diem dulu deh San. Terus Hasan Afwan. Naamli. Afwan Siti anjing. Langsung ngata-ngatain Siti. Terus dia bilang, tapi demokrasi bebas bersuara, Liverpool setan. Tapi ini ngakaknya mentok. Itulah perdebatan kita. Emang nyindir Kagak ada terus-terusan. Iya. Oke, kita langsung ke in game-nya. Ada Liverpool yang bisa menang, menyelamatkan timnya melalui gol 1 biji dari Van Dijk. Siapa? Van Dijk. Siapa? Van Dijk. Siapa? Van Dijk. Verteng. Siapa li emang? Apa, Rim? Verteng. Siapa li? Verteng. Allah. Stelamu, Verteng. Better than Diaz, Saliba, Maguire, Lisandro. All the way. Oke nih kita kasih panggungnya buat Ali. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Boleh klarifikasi nggak apa-apa, Li? Nggak apa. Bung Karim tadi dibuka kan? Enggak. Gua mau jelasin sedikit pertandingan kemarin. Jujur, ini banyak banget statement yang mengatakan kalau gua ketika Liverpool menang, gua nggak menyalahkan Arne. Di sini gua tegaskan lagi, mau kita menang, mau kita kalah, mau kita seri, gua tetap pada satu tujuan, Arne out. Gua nggak suka sama ini pelatih, tapi gua nggak akan membahas lagi tentang pelatih ini. Nah, di pertandingan kemarin, jujur gue ngelihatnya permainan Liverpool lagi enggak banget juga. Enggak adanya Szoboszlai, terus Wataru Endo sampai cedera. Siapa lagi lini belakang kita? Gue setuju dengan statementnya Pak Ole yang mengatakan bahwa sebenarnya manajemen yang harus juga turun tangan. Ketika lu lihat sekuatnya Liverpool, lini depan enggak banget ketika Mo Salah down. Terus Cody Gakpo enggak berkembang sama sekali. Chiesa enggak dikasih kepercayaan, Ngumoha enggak dikasih kepercayaan. Siapa yang bagus? Cuman Guatike sama Alexander Isak juga cedera injury prone. Lini tengah kita juga cukup oke. Ada McAllister, Gravenberch, Florian Wirtz dan lain sebagainya. Lini belakang sekarang lihat ketika Frimpong, Bradley, Frimpong, Bradley cedera, Szoboszlai kena kartu merah, Endo cedera. Siapa lini belakang kita? Mau ngandelin Joe Gomez. Joe Gomez juga belum fit 100%. Calvin Ramsey mau dipinjamkan lagi nggak dikasih kepercayaan. Menurut gua manajemen juga harus turun tangan dengan keadaan yang seperti ini. Lu tuh tutup mata sampai sekarang. Gua menyalahkan Arne 98%. 2%-nya sekarang adalah manajemennya yang tidak turut prihatin dengan keadaan Liverpool. Permainan kemarin bener-bener boring banget. Kita bisa dibilang lucky goal ketika ketika Verteng mencetak gol sundulan itu kena pemain lawan. Ini kan membuktikan bagi kualitas tim kita itu lini serang yang nggak finisher yang kuat. Bahkan gue bisa mengatakan kalau kita tembus 4 besar musim ini, itu menurut gue agak berat banget karena kita lihat Chelsea, MU, Aston Villa, Manchester City, Arsenal ini lagi gila semua sekarang. Karena apa? Mereka berani improve, berani mengganti pelatih, berani mengganti strategi. Ini menunjukkan bahwa kualitas Liverpool stuck di sini aja gitu loh. Menurut gue nggak pas kalau lu mengandalkan cuman pemain-pemain sekarang yang nggak klinis, yang nggak ada champions winners di dalam dirinya, itu nggak akan bisa berkembang gitu loh. Udah. Menurut gue, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ali boleh keluar. Silakan. Jangan pernah muncul lagi. Muhammad sallallahu
Lampu. Oh, kirain beneran cabut. Ada tisu nggak nih kayak pejabat sini nyali nih? Kenapa? Ada busa-busanya. Dari tadi. Ngomong mau diklik lu padahal. Enggak apa-apa sih, lu sensornya bagian sini lu kasih emot apa kayak begini-gini gerak-gerak. Ya sebenarnya soal Liverpool kayaknya bener prediksi gue deh. Nice. Di awal musim sebelum bola ditendang gue bilang Liverpool ini kayak peringkat 5. Oh gitu? Iya. 6 sekarang. Nggak, nanti akhirnya Gak masuk City dia. pertama, Arsenal kedua, Chelsea ketiga, MU keempat, Liverpool kelima. Itu menurut gue. Ini kalau benar, wah gila sih. MU ke berapa Sen? MU keempat. Apa MU keempat? Sekarang. Nggak ada sejarahnya MU Sekarang. keempat di akhir musim. BC 1. Kalau enggak 15. Anjing. Sekalian Oke. aja binatang sambit. Yang menarik dari pertandingan waktu Liverpool Sunderland itu solidnya Virteng kalau kata Ali dan juga Ibo. Siapa li? Ibo. Siapa? Ibo. Ibu siapa? Ibo Konat. Ibo Konat. Ibo Konat. Apa? Ibo Konat. Aduh capek nih. Ibu Konat. Itu panggilan baru atau gimana? Li itu panggilan baru apa gimana? Enggak, Gua tanya serius. namanya Ibo Konate. Bahasa kalau Oh, di panggilan. Francais, Uh-huh. di Francais c'est voulez-vous si Telefono. je suis Croissant, croissant. je m'appelle Ibo Konat. Ibu Konate. Yang Ibu Konate yang sukses ngantongin Brian Brobbey. Setiap Brobbey mau nyoba nge-hold bola diambil sama tuh barang sama tuh Konate. Iya. Tanggapan ente soal ente yang belum mandi sekarang gimana? Mandi wajib belum, mandi wajib. Mandi Menurut wajib gua belum. yang tadi gua bilang Bang Hazard. Jadi menurut gua Bang Doku, sorry. Oh iya, Bang Halan. Iya. Jadi menurut gua kemarin itu bener-bener permainan Liverpool nggak perform menurut gua. Tapi gua tidak menjelekkan mereka 100%. Karena yang Lini belakang kita 100% menurut gua sangat solid, dari Alisson, dari Van Dijk, dari Konate itu benar-benar mengembalikan seperti kita melihat keemasannya lini belakang kita kemarin. Berarti nggak perlu Szoboszlai ya di back. Sebenarnya butuh Sen. Ya, Szoboszlai katanya back terbaik. bukan kan kanan Szoboszlai. Oh ini tengah. Ini tengah-tengah maksud gua. Terus satu lagi. Siapa? Ini gila. Robo. Milos Alikerkas. Terusan bilang terus. Ini juga menurut gua solid banget. Tapi sayangnya tandemnya kalau di Gakpo yang menurut gua nggak pas. Iya. Lini belakang kita sudah solid kemarin dan gua sangat apresiasi itu. Jadi gua nggak sedikit trauma dengan Siapa? apa yang diserang sama Sunderland. Siapa yang sebut Milos Ali? Siapa? Andy Robertson. Nggak main nih. Andy Robertson, lupa Andy Robertson. Gue bilang Robo bagus Andy banget, Robertson man. bagus banget man. Robo gila. Robo gila. Back terbaik, Hancur-hancuran. back kiri terbaik Premier League sepanjang Back- masa tuh. Siapa? Robo. Oh, iya. Menurut gua. Keren Iyalah. banget. Siapa? Menurut gue. Iyalah, better than Gary Neville, gila apa? Gary Neville right back di. Robo, Evra. Evra, Ashley Cole. Robo Menurut bagus gua. sih. Evra, Ashley Cole, Evra. Ashley Cole Robo. biasa aja. Basya mau ngomong? Tapi menurut gua sih ini sebenarnya bukan anomali ya, kayak fenomena ketika kayak Arne Slot di ujung tanduk dia selalu bisa bounce back menang. Yang kayak dulu pernah tiba-tiba kalah-kalah menang lawan Inter. Yes. Terus sekarang tiba-tiba menurut gua dia di ujung tanduk sekarang menang lawan Sunderland. Yang mana itu kekalahan pertama Sunderland di Stadium of Light. Itu Diem nih timnya. Sakit. Iya, tadi Sunderland tuh belum pernah kalah di Sakit. Stadium of Light. Sakit. Sakit dikalahin sama. Dan kalau menurut gua sih Sakit. mungkin Liverpool sebenarnya ya standar Liverpool, tim yang emang punya urgensi untuk menang. Dia mainnya ya mendominasi apa segala macam, tapi ada beberapa individual seperti yang disebut kayak Gakpo tuh menurut gua nggak perform. Menurut gua juga Ekitike di match kemarin masih below standar sih kalau dibandingin kedua 3 minggu lalu ya. Di 2 game terakhir nih lawan City dan Sunderland menurut gue Ekitike underperform parah. Gini Mat. Menurut gue pribadi ya. Gini Mat. Gua nggak mengunderestimate atau menjunjung, maksudnya memuji Ekitike sangat tinggi ya. Tapi gua lihat ini pemain. Oh iya, gua Tike. Tapi ini pemain punya prestasi atau potensi. komposisi atau minimalisir atau minimalis yang bisa memberikan karisma dalam permainan. Artinya apa nih? Artinya Menurut gua dia ada perkembangan, Mat. Setiap pertandingan itu mungkin dia berkembang gini nih. Kalau dalam grafik itu dia naik terus up
and down. Tapi dia nggak akan di level seperti Hollywood dan siapapun penyerang-penyerangnya City, Arsenal yang nggak jelas gitu. Kita sama-sama tahu lah kalau dari pembelian striker sendiri ketika yang paling bagus. Kalau kita ngomongin pembelian striker ya, kalau lu komparasi ke so far ke Gyökeres, ke Sesko, kan ketika yang paling Voltemade ketika yang paling bagus. Cuman di 2 match terakhir ini ya ketika lagi ketika Liverpool butuh, terutama di match lawan City dia nggak turn up, dia nggak turn up gitu. Terutama kayak match lawan City kemarin kan ketika sama berdosanya juga, banyak match peluang-peluang yang dia nggak golin gitu. Jadi ya kita tahu berarti ketika masih raw, dia punya atribut yang sangat luar biasa menjadi striker elite. Dia punya kapabilitas itu, tapi dia masih raw, dia masih belum bisa dinilai. Kayak misalkan contoh selalu Isak di Newcastle, itu kan Newcastle benar-benar sangat rely banget ke Isak. Dia punya experience, dia punya pengalamannya. Ya ketika masih belum di fase itu, ya ketika masih berkembang, dia masih up and down tadi. Jadi ya begitu lah. Udah. Kalau membicarakan tentang Ekitike melawan Manchester City, Mat, ini kembali lagi susah, Mat. Kalau lu mengandalkan melawan tim kesayangan anak FIFA itu susah. Gehi aja jelas-jelas gak kartu merah. Terus mau gimana? Ekitike harus pertanyaan gue Gehi, pertanyaan gue enggak, bukan. Gue mau nanya. Kagak satu monster, satu encu. Makanan ikan cupang deh. Enggak. Susah. Gue nanya sama penonton deh. Emang itu last man standing? Gehi. Ya udah. Bukan gini Rim, tapi posisinya itu bisa. Rim ngomongin moderator lo berdua. Enggak, maksudnya ngambek nih pacaran konsepnya. Enggak segini Sin. Maksudnya itu kan posisinya bisa bentar nih nyender mulu nih kan kayak terpal pecel anjing. Lanjut. Ya itu maksud gua susah kalau lu mengandalkan kembali yang tadi yang Gehi ya. Menurut gua itu bisa dikatakan red card juga Sin, karena posisinya itu mau salah kosong. Udah melewatin seorang Gehinya, paham gak sih? Nggak, ini terlalu kemana-mana. Ini bahas Sunderland Liverpool. Ini mau berantem di luar. Nggak gini. Terlepas dari ini, kalau itu kan sebenarnya essence dari last man standing itu adalah lu minimal one on one, minimal one on one. Essence dari one last man standing. Jadi itu essence Dharma Wangsa. Itu mungkin merah kalau tekanan pelanggaran dari Gehi itu keras. Kayak misalkan contoh kayak bukan nggak beda. Maksudnya gini, misalkan kayak tekanannya kayak yang Foden ke Base semalam ya. Iya itu. Yang itu kalau itu baru merah. Cuman itu kan belum one last man standing, jadi itu nggak merah. Nah balik ke Sunderland, ya tadi maksud gue gue cuma bahas bahwa ada beberapa pemain yang underperform di pemain Liverpool di pihak Liverpoolnya. Mohamed Salah, Gakpo, dan menurut gue Ekitike termasuk. Dan Ekitike tadi kenapa gue bahas itu ya, ini udah kayak 2 match dia begitu. Cuman ya itu tidak menjustifikasi performa Ekitike musim ini, tapi lebih menjustifikasi bahwa nih pemain punya bakat, punya kapabilitas untuk jadi striker elite, cuman ya masih raw, masih naik turun. Karena apa, Mat? Kenapa naik turun? Karena tandemnya nggak ada. Mau Salah underperform, Cody Gakpo nggak layak main bola. Kenapa dia nggak coba untuk Florian Wirtz ditaruh di posisinya Cody Gakpo ganti jadi pemain tengah. Kalau kita sudah full tim, Szoboszlai bisa ditaruh tengah. Karenanya ada Frimpong, Bradley. Tapi ini enggak gitu loh. Cody Gakpo selalu dimainkan dan orang atau musuh itu sudah memikirkan bahwa oh ini cut inside shoot. Udah diapalin gitu. Sepertinya kita mau bikin satu episode khusus untuk bahas Liverpool Sunderland. Boleh. Karena Ali panjang banget bahasannya. Berapa menit sendiri? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kayak gini terus mending udah Liverpool juara UCL aja udah. Ya kalau sekarang dari ini intinya Liverpool masih punya asa karena Chelsea sama MU juga seri. Jadi ya masih on untuk top 4 gitu. Peringkat berapa nih? Peringkat berapa? 6. Peringkat 6. Oke, kita langsung aja ke best player di tim ini, di match ini. Gue lagi-lagi mulai salikan guys. Enggak. Kan enggak main. Verteng. Gue Ibo Konate. Ibo Konate. Iya, Ibo Konats. Gundo. Ibo Konak. Gue Robo menarik sih. Robo gila bagus. Robo menarik sih. Kalau gua Cody Gakpo sih. Enggak. Gua ini Verteng. Sama gue juga Verteng. Karena golin dan juga klinis. Dia juga rapih mainin defensifnya. Dan worst player menurut gue kiper Sunderland, Ruben Roof. Karena sebenarnya kalau lihat kacamata lain, dia bukan pemain yang tipikalnya big game player. Lu lihat lawan Arsenal kayak apaan mainnya,
ancur-ancuran. Begitupun juga lawan Liverpool, kelihatan banget dia pas Van Dijk nyundul Van Dijk mau golin, dia di mana? Harusnya itu dia yang main. Gua ngapain ngomong ke lu ya? Lu kan seneng ya? Verteng. Verteng harusnya, Verteng. Nah, itu gua Robin Reed. Gue worst player gue adalah Gue Broby sih. Broby. Broby jelek Menurut banget. gue pada lawannya cuma Van Dijk sama Iya, harusnya Mate, bisa. harusnya bisa lah. Dikantongin Ibo. Iya. Kalau gue lebih ke Granit Xhaka ya. Gak main. Nggak main ya. Rough. Kalau gua sih ke sama Broby deh. Iya. Broby. Oke, gue mau thumbs up. Kalian mau thumbs up ke siapa? Gue Sunderland sih. Gue Sunderland. Karena cuma 1-0 kalahnya. Iya. Kalau gue Liverpool karena nih kemenangan yang dia harus banget karena dia nggak beli draw point banget, jadi gue Liverpool. Iya. Karim. Gue thumbs up untuk Liverpool ya. Lagi-lagi karena hoki bisa mencetak gol dan tidak kebobolan satu. Iya. Gua Liverpool. Kalau Ali pasti Liverpool. Gue Sunderland. Gue apresiasi banget dengan tim promosi ini. Walaupun di game kemarin harusnya minimal di babak kedua dia mengasih perubahan, tapi nyatanya tidak berhasil. Tapi gue tahu banget nih tim yang punya fighting spirit. Dan gue apresiasi banget karena Sunderland akhirnya kalah juga akhirnya di home setelah berapa game. Banyak banget nggak kalah di game di home-nya. Akhirnya kalah juga, tapi gue apresiasi Sunderland. Oke, kita ke game selanjutnya. Kayak ini bahas apa enggak nih menurut kalian ya? Agak nggak menarik. Nggak menarik sih. Agak nggak menarik. Ada Spurs yang bisa dikalahin sama Newcastle 2-1. Dan yang menariknya lagi pelatihnya Dipecat. pelatihnya dipecat, Thomas Frank. Dan buat triggering point, gue mau ngasih tahu satu video tentang Spurs yang dikutip oleh Ange Postecoglou. Ini dia videonya, check it out. You know, when you walk into Tottenham, what you see everywhere is to dare is to do. It's everywhere. And yet, their actions are almost the antithesis of that. It's a real curious in terms of understanding what are they trying to build? You know, what are they? Is it... There's obviously, they've built an unbelievable stadium, unbelievable training facilities. But when you look at the expenditure, particularly, you know, in their wages structure, they're not a big club. I saw that because when we were trying to sign players, we weren't in the market for those players. Not a big club in sense of the wages that they pay, because the money, the sort of the transfer fees, not the biggest in the league. They're always there or thereabouts. But there's a cap, is there, on wages that won't be broken? There's certain players that I mean, at the end of my first year when we finished 5th, for me, okay, how do you go from 5th to really challenging? Well, we had to sign Premier League ready players. But finishing 5th that year didn't get us Champions League. We didn't have the money. So we ended up signing Dom Solanke, who was absolutely, I was really keen on him. I really like him. And 3 teenagers. Nah, ini menarik banget. Padahal Ange ini adalah notabene yang membawa Spurs meraih trofi. Dan dia berkata seperti itu, di mana dia berkata bahwa Tottenham ini bukan tim yang punya karakteristik tim besar, punya filosofi gitu. Menurut kalian gimana? Dibilang kan katanya kan dia bilang to dare is to do, kan apa? Iya, to dare is to do. Berarti kan kalau lo mau anggapannya kalau lo mau menang ya lo harus bisa step up big, lo harus pengeluaran lo semuanya ininya. Itu yang gak dilakuin sama Tottenham. Berarti ini si Ange nyerang manajemen. Ya. Kok manajemen kayak gini sih? Training facility lo keren. Cuman yang lo beli siapa? Pembelian lo nggak jelas ininya ini. Walaupun Dominic Solanke dia suka, cuman dia nggak di fulfill yang lain-lainnya. Apalagi dengan cedera yang dialami sama Spurs di situ. Ya cuman Spurs menurut gue emang sebuah tim anomali sih. Ini tim sangat anomali di mana kita masih nggak tahu ini dia tuh gimana. Untuk sekarang pelatih siapapun yang kesana belum nggak sukses. Iya, siapapun itu. Sukses Ange Postecoglou aja dipecat.
Pochet sih sukses hitungannya. Pochet sukses-suksesnya apa sih? Segitu doang. Iya, final UCL lawan tim nggak jelas sepanjang masa. Hoki itu final tersampah yang pernah gue tonton. Siapa? Oh, final Ham ada tim nggak jelas. Tapi Rim, gini Rim, kenapa Ange dipecat? Karena kan ada track record pastinya Rim, yang dimana dia akhirnya kalah sama kayak Thomas Frank, paham nggak? Bedanya gini, sorry gue potong. Ya jadi sebenarnya kalau lihat realitanya nih, tipis-tipis aja. Ternyata di pihaknya Spurs itu kan CEO-nya si Vinay itu, dia sebenarnya masih belum mau ngemecat Thomas Frank tadinya. Cuman dari pihak ownership-nya udah kelewat batas banget, udah kalah sama Newcastle di kandang. Dia tuh kalau nggak salah hitungan jari menang di kandang sini nih 2 atau berapa lawan City. Gampangnya 2000 kalau ini gampang 2026 nggak menang Samsung. Dulu nggak menang Samsung. Itu kan maksudnya kan sangat mengkhawatirkan ketika lu main di kandang tapi lu drop point segitu banyak. Sekarang di peringkat bawah banget gitu. Jadi akhirnya sama owner disuruh pecat. Cuman yang dibilang Ange ini ya dari awal kalau gue nonton full banget overlapnya, intinya dia bilang ya gue datang. Jangan spoiler, gue udah bilang berkali-kali, gue belum nonton nih. Iya, intinya dia bilang ya gue datang ke Spurs ini gue mau ngasih dinamika baru. Gue datang ke sini gue ngeliat dinding-dindingnya isinya hitam putih semua ya, itu Spurs zaman dulu gitu. Ya dia ngomong ke Harry Kane ke Son waktu itu. Harry Kane kan cepat dilatih sebentar, habis itu dicabut ke Munchen. Lu mau nggak ada di sini gitu? Ya yuk kita buat sejarah sama-sama, intinya bilang gitulah. Ya akhirnya itu dia lakukan kan, dia harus mengorbankan Premier League-nya, tapi dia menang trofi Eropa gitu. Dan dia berharapnya ya tadi kalian sebut, dia harusnya dapat pemain yang Premier League proven, pemain kayak Semenyo, Gehi, pemain yang emang bisa elevate levelnya dari top 5 ke challenging to title. Tapi dia bilang kan, tapi yang dilakukan sama manajemen malah dapetnya Archie Gray, antitesis. Yang mana dia suka pemain tersebut tapi ya itu buat masa depan, bukan buat sekarang. Jadi ya kapan lu mau suksesnya, akhirnya terus di cycle yang sama. Jadi ya Spurs selama dia nggak ganti owner, selama sebenarnya kayak sama kayak MU sama Glazer. Sekarang mungkin ya sempat ada bilang Chelsea sama Blue & Co, walaupun Blue & Co sekarang udah agak better dengan ininya. Cuman selama lu begitu ya dia nggak akan kemana-mana sih. Mau pelatih sebagus apapun. Ya gue singkat aja sih, menurut gue Ange Postecoglou lebih besar dari Spurs di mata fansnya. Dah. Gitu. Sekarang yang dia dapat di Europa League itu menurut gue di hati fans ya Ange Postecoglou nih dewa, ngalahin Man United di musim terburuknya. Ya tadi udah banyak jelasin Basya lah. Jadi mau siapapun pelatih gue rasa orang-orang Spurs sama Ange Postecoglou tuh bakal inilah. Gue setuju dengan statement Gundo bahwa Ange lebih besar dari Spurs, dan bahwa mau siapapun yang menggantikan Thomas Frank, ini udah penyakit kronis nih Tottenham Spurs. Penyakitnya di atas. Udah mau diapain? Hasad ini udah bengkok ini. Ini udah bengkok ini. Tapi gue ada beberapa teman fans Spurs. Dia ngomong gini. Ketika Ange di endingnya mau dipecat, itu lebih enak dilihat permainannya daripada apa yang diberikan sama Thomas Frank. Jadi kan gini, sebenarnya momentum yang tidak pas bagi Spurs memecat Ange dan menggantikan Thomas Frank yang sebelumnya ada di Brentford. Ini kan menunjuk bahwa sebenarnya Thomas Frank ini hanya bagus di tim-tim tertentu. Spurs ini bisa dikatakan sekarang tim sedikit besar loh. Bahkan dia punya Piala Eropa. Ada tim yang dari London juga belum punya Piala Eropa. Jadi menurut gua enggak maksudnya gini, Mat. Bukan menyindir. Jadi menurut gua jarak dekat nih. Enggak, maksud gua ada perkembangan dari tim itu sendiri. Seharusnya manajemen melihat situasi dan kondisi dong, bahwa tim ini sekarang sudah dilihat sama dunia loh. Harusnya lebih mengeksplor ya bahasanya. Maksudnya lebih upgrade lagi gitu loh. Jadi menurut gua kesalahan besar adalah tidak percaya dengan pelatihnya yang sudah memberikan segalanya untuk tim. Itu sih. Dan beda sama Arne, Rin. Beda. Bahas Arne. Enggak, tadi mau bahas itu. Enggak, kalau kita kira-kira anggaplah Spurs lagi mau recover lagi dengan posisi Spurs yang sekarang. Kandidat-kandidat yang cocok dia bilang mau nunggu. Mau nunggu nama-nama besar kayak Xabi Alonso. Mungkin ada mau. Bisa jadi loh. Xabi Alonso bisa jadi. Kalau Xabi Alonso ke Spurs, iris kuping Ali. Kok kuping Ali? Enggak gini, kadang Xabi Alonso pelatih itu butuh adaptasi di Premier League.
Kayak dari misalkan Bayer Leverkusen, terus Real Madrid, di Premier League siapa nih? Nggak mungkin dong langsung dibesar. Kayak contoh Maresca, sebelumnya dia jadi asistennya Manchester City, terus jadi pelatih di Chelsea, Leicester, terus baru ke Chelsea. Jadi memang ada beberapa momen yang dimana pelatih itu butuh adaptasi dulu, Gi. Menurut gua nggak ada salahnya juga Xabi Alonso. Tapi dengan kredibilitas tim seperti Tottenham, Xabi Alonso apakah mau keluarin keringet ke tim yang ogah-ogahan kayak gini gitu? Itu yang jadi permasalahannya di situ menurut gue. Sebenarnya pelatih yang pasti menurut gue nama-nama 2 ya. Gue Pochettino. Ya 3 sebenarnya tadi, Pochettino balik lagi, Oliver Glasner atau Iraola. Iya. Di Zerbi sih sebulan cabut ribut di Zerbi. Kan berantem dia. Berantem mulu orangnya. Lu dikasih board begitu kayak Conte berantem. Di Zerbi sebelum cabut Apa? di ruang ganti, mohon ke pemainnya, lu jangan main lagi please, lu berhenti main bola. Ada videonya di video. Oh iya. Dia sampai Saking gobloknya nih pemain. dia nunduk sampai kayak mau sujud gitu, mohon lu jangan main bola lagi. Lu berhenti main bola. Lu gak bisa main bola. Dikasih board Spurs yang darah tinggi tuh. Kayak begitu dikasih Bisoma, berat. Iya, jadi ya pemain tadi Iraola, Glasner atau ini, tapi semua sumber dari atas lah, percuma ujung-ujungnya Iraola, Glasner masuk juga kayak siapa? Mentok-mentok kayak Ainge menang cup atau kayak Pochettino naik ke atas tapi nggak menang apa-apa. Iya. Oke. Menarik. Gitu. Oke. Kita pakai worst player best player Nggak usah kira-kira? lah, nggak usah lah. Nggak usah lah ya. Pakai nggak? Gila nggak pakai lah. Pakai. Ya udah. Oke lah, dari Nogi. Gue best player, gue. Lu dulu dah. Lu lah, masa Lu dulu. Gue Malik Thiaw. Lu Mike Thiaw. Gue mikir dulu siapa ya? Basya? Malik Thiaw menang. Malik Thiaw sih, dia yang golin. Gue tapi yang gue antara Malik Thiaw kalau nggak Gordon, karena di game kemarin Gordon gue ngeliatnya dia sama Barnes sama Elanga tuh bertiga tuh punya chemistry yang baru gitu loh, dimana dia lebih main link up-nya itu ya, gue sangat suka banget. Menurut gue Anthony Gordon. Kalau gue lebih Anthony Gordon sih, karena dia tuh mainnya kayak one on one-nya tuh, one two-nya tuh bagus banget, kompak gitu loh, chemistry-nya dapat banget gitu. Oke. Worst player. Thomas Frank. Saya dia belum. Oh, Basya belum ya? Udah tadi. Thiaw. Malik Thiaw. Iya, sama gue Thiaw. Worst player. Thomas Frank. Ada pecat. Oh iya. Yes, Thomas Frank, kalau nggak Milos Alikerkes. Nggak main di Liverpool. Main di Liverpool. Siapa nih? Kalau gue lebih ke Walter Med ya, nggak jelas ini pemain. Oh, nggak jelas. Gua ini siapa tadi? Thomas Frank sama. Nah, kita sepakat. Waktu main paling singkat gue 2 menit. Iya, nggak jelas, udah dikasih waktu buat biar comeback malah nggak golin. Itu pengganti Isak. Itu yang bilang pengganti Isak, the best player. Apa yang perlu Lupa skornya ya, menang Newcastle apa comeback? 2-1. Tapi kan dia nggak cetak gol. Itu kalau ada Isak 7-1 Rim. Di menit 88. Oh, gue pengen banget ngomong kasar udah gak dibolehin nih anjing. Kenapa ngomong aja anjing gitu, kenapa? Anjing gak apa-apa. Gil maaf. Enggak, jangan dikan. Oke, thumbs up buat Newcastle. Sepakat semua. Lalu kita langsung geser. Thumbs up gue buat Spurs karena selamat sudah mencat Frank. Langsung geser ke, kita mau ngatain bareng-bareng nggak? Ini karena ada yang baru ditahan imbang. Lagi-lagi drop point. Lagi-lagi kok drop Brentford point. West Ham? Brentford dulu. Brentford Arsenal. Nggak jadi ketawa keras dulu. Brentford Arsenal lagi-lagi drop point, lagi-lagi race. Masih makin tipis, masih on. Gue disiapin MU. Terlihat sekali bahwa Arsenal kalau main di akhir, kalau lihat City menang duluan, makin derdek dia. Ini pakai teori siapa? Gundo. Iya. Yes. Kalau City main duluan, habis itu Arsenal udah. Sebenarnya gitu. gue bahas soal ini tuh masalah semua sih, general aja, semua tim yang lagi di papan atas. Kondisi itu begitu. Cuman ini kan kebetulan lagi bahasa Arsenal. Kaget kan 3-0 Fulham. Ya cuman gua nggak begitu ini ya, selama masih 4 poin nih Arsenal di atas, mau Premier League besok di stop karena kiamat juara Arsenal. Gitu. Jadi masih ada asa, gue juga nggak mau yang gimana, karena kadang City juga berapa kali di momen Arsenal menang City seri, momen Arsenal menang City kalah. Itu di bulan Januari terjadi gitu loh. Jadi gue masih melihat ini ya race pole nomor 1 Arsenal. Walaupun sisi 4 poin, apakah menggaransi City minggu depan menang? Belum tentu. Pasti tidak.
Ya bisa jadi. Bisa jadi Jadi tidak. gua mencoba realistis aja. Bukan gua mau nahan yang nanti gua balas, enggak. Yang 4 poin masih bisa dikejar. Cuman apakah Arsenal akan kepleset terus? Gue lebih yakin so far City, karena terbukti kan City yang lebih sering berapa kali kepleset dibanding Arsenal gitu. Cuma kita lihat apakah Pep Guardiola punya ramuannya sehingga membuat Arteta takut, atau teori kedua yang sudah gue pikirkan, coba gue analisa, itu justru dari Arteta sendiri. Jadi Arteta istilahnya kayak motor itu turun gigi, Mat. Motor turun gigi di sekarang nih. Gue lepas match ini buat gue ngegas di match depan. Itu bisa jadi gitu. Entah itu mungkin saywar dia atau gimana, karena permainan maraton itu kan gimana cara lu bernapas, gimana cara lu kencang pelan kan. Gak mungkin lu kencang terus. Nah gue melihat positif ya, Arteta ngambil match ini memang untuk sebagai bonus nih, waktu yang tepat gitu. Karena Premier League minggu depan Sabtu ini kan FA ya. Arsenal mainnya minggu depan. Kita double game week. Iya, double game week gitu. Jadi kan? Jadi artinya di double game week ini lawan Wolf, betul? Lawan Wolf. Jadi ini menurut gua akan ajang ngegas Arsenal lagi sih. Oke, sekarang dari fans Arsenal gimana, Ali? Oh, Basya dong. Oh iya, Basya. Double game week itu karena apa? Final Carabao. Nanti City juga kan final Carabao. G. Iya. Double game week D. Hah? Lanjut. Nah dia karena Carabao, cuma City lawannya Palace di minggu depan kalau nggak salah. Palace tuh main Europa Conference League. Betul, makanya City nanti gitu. Nanti nggak bisa ya. bareng sama Arsenal. Langsung, ya, betul. Jadi gue ngerasa pertama gue mau ngasih komplimen dulu ke Brentford. Menurut gue kalau kita bicara soal game away, sebelum lawan Brentford ini, game paling susah menurut gue lawan Sunderland. Away, setuju. Yang ngomongin away. Iyalah. Menurut gue Sunderland. First match, Mas. Menurut gue Sunderland. First match. Menurut gue Sunderland. Yang first match yang lu menang lawan kita. Iya tahu, tapi menurut gue Sunderland itu kan masih first match itu masih belum ini, Rem. Gue anggap itu susah. Cuman paling susah Sunderland. Iya sih. Sekarang Brentford menurut gue di atas Sunderland karena cara dia main menurut gue bener-bener dia pertama dia main defensif, ada momen defensifnya tapi dia berani keluar, dia berani high press dan dia bermain sangat direct. Ketika dia dapat bola tuh dia langsung orientasinya adalah main long ball ke arah Gabriel Mosquera. Kan di situ ada Otara Dango sama Thiago yang bisa ngeksploitasi. Jadi dia bener-bener solid banget. Satu sisi kalau overall 90 menit menurut gua Brentford lebih banyak waktu mereka bermain lebih bagus. Tapi momen bagusnya Arsenal itu adalah di akhir-akhir first half karena kita ngejar sama early second half sampai golnya Madueke. Itu dimana kita benar-benar dominate karena kita ada urgensi untuk nyetak gol di situ. Tapi begitu kita 1 gol kita menang, kita drop off di situ. Problematika lama seperti juga kayak match Sunderland. Abis unggul 1 gol kita drop off dan di situ Brentford keluar lagi dengan high press, dengan long ball kotak penalti dan skema goal set piece dia benar-benar bagus banget. Ya karena kita tahu kita Andrews emang dia pelatih set piece, jadi ibaratnya kayak Nicolas Jover jadi head coach gitu. Itu kita Andrews tuh begitu tuh. Dia dulu asistennya Thomas Frank sebelum pindah ke Spurs. Nah jadi ibaratnya begitu, dia benar-benar sistematis semua dari corner kicknya yang nanti pasti bakal kalian bahas kan. Tapi sebelum situ maksudnya tapi terutama throw-in-nya Kayode sih emang jago banget, jago parah. Dan kalau lihat cara dia menurut gue di situ Arsenal bisa satu di mana kan itu pas golnya si Brentford itu dia bola dilempar ke area yang crowded ya kan, tapi pasti bakal ada second ball dong. Second ball itu datang ke pemain yang dijagain sama Odegaard, di mana Odegaard ya kita tahu lah kalau ngomongin marking dan lain-lain dari sisi set piece dia bukan aspek terkuatnya dia gitu. Jadi ya overall menurut gue di sini lebih ke Arsenal yang beruntung dapat sepoin menurut gue. Brentford harusnya bisa apalagi kalau kita ngomong chaos di akhir-akhirnya itu Brentford harusnya bisa golin. Tapi kita juga ada momen Martinez depan gawang. Aduh itu tai banget tuh Martinez depan gawang. Harusnya bisa gol itu, tapi ya overall ya leher jago banget. Iya, tapi overall Brentford deserve to win dan tapi ya kita dapat satu poin ya udah. Udah syukur ya. Kalau bentar deh. Mau di luar? Gue nggak kuat ya kayak. Kenapa? Tenggorokan gue kayak agak. Ente mari Jun. Karena emang itu batuk terus, emang dari kemarin tuh batuk terus. Usain sakit guys. Kayaknya Usain harus out dulu dari frame karena dia mau istirahat. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Bisa kalian lihat kamera berikutnya Usain udah nggak ada. Iya, oke.
Tring, lihat kamera udah nggak ada Hussein. Iya. Kali ini kita langsung masuk ke in game-nya lagi ya. Iya, Karena menurut gue Brentford ini layak menang. Salah satu pemain yang bisa di-highlight adalah Igor. Igor ini beberapa peluang sayang banget, dan itu terlepas dari Igor yang bagus, ada David Raya yang bisa nge-save tendangan-tendangan dari Igor Thiago. Satu Mosquera yang iya, itu juga tuh. Itu kalau gol ya menurut gue calon goal of the season tuh, di mana Thiago ngeflick Mosquera. Untung Mosquera di cover, tapi kalau tuh gol Selesai. gila itu pernah terjadi, Mat, tapi nggak di Premier League. dulu kayak Dele Alli, di musim ini. Oh iya. Kembali lagi ke Liverpool ya. Ekitike gitu, tapi di UCL. Nggak pernah. Kayak gitu, Rim. Yang dia ngelewatin set yang boleh dilewatin. Bukan, itu kan dari bawah. Kalau ini dia di dari atas. Dia dari atas. Ekitike dari bawah. Gue inget banget tuh lawan Karabak kan. Iya, ini kalau Ekitike itu dari atas. Dia bener ngeflick kayak Zidane main bola tuh gak sih? Ngeflick ke atas. Dan juga ada beberapa pemain dari Arsenal yang sangat underperform ya, seperti Gyökeres. Enggak, gue di segi Gyökeres. Menurut gue yang underperform pertama, dari babak pertama Raya sama Gabriel tuh shaky. Banyak salah passing. Gyökeres, Mat. Gyökeres parah, Mat. Enggak, kita sampai kapan sih kita ngelihat pemain yang Bukan. Ini dia Gyökeres sih bukan pemain yang estetiknya bagus ditonton. Tapi kalau lu point blank di match ini Gyökeres, menurut gua salah. Lebih banyak yang lebih gitu. Lu mau kritik Eze bisa, lu mau kritik Gabriel bisa, lu ngekritik Raya first half bisa, lu ngekritik siapa lagi yang lain, Saka masuk, Zubimendi. Saka tidak pas masuk, mainnya jauh lebih jelek daripada Madueke. Masuk nggak memberikan apa-apa. Saka juga jelek. Saka. Gyökeres, menurut gue Gyökeres, Eze, Saka. Kalau Gyökeres sih gue nggak ya, karena menurut gue Zubimendi lumayan, Rim. Yang paling top menurut gue kemarin ya, menurut gue pertama yang paling gila David Raya. Pertama yang paling gila. Pertama David Raya, kedua Declan Rice. Tapi kalau dia di match malam, ini out dari banter ya. Arsenal layak kalah. Layak kalah. Tadi kan gue ngomong. Iya, layak kalah karena menurut gua dari serang-serangannya Brentford itu to the point semua. Iya. Untung Rayanya tuh gila banget loh. Berapa kali itu nge-save tuh terus-terusan. Makanya gue bilang ini best player menurut gua, Raya. Terus yang kedua Igor Thiago ini nggak klinis sama sekali dan dia nggak bisa vision. Itu posisinya waktu dia kosong ada Mosquera, dia umpan kayak segitiga truk pas ya namanya. Truk pas ke samping aja itu kosong. Tapi dia mencoba nge-shoot di kondisi yang kayak gitu loh. Menurut gua nggak ada yang klinis dari Brentfordnya. Dan kenapa gue bilang Gyökeres yang paling jelek, Mat? Karena lagi dan lagi setiap dia megang bola kerebut, lari nggak bisa, Justru gue lihat situasi timnya. Kenapa gue nggak setuju di situ? Pertama, Gyökeres kita tahu, kita minggu lalu dibahas sama Ole gimana Gyökeres tuh dua game terakhir, terutama ketika ada Havertz main, dia terbang-terbang. Karena apa? Karena ada yang nyuplai. Di game kemarin kita tidak bermain ke strength-nya Gyökeres lagi. Jadi Gyökeres tuh movementnya kanan, kiri, belakang. Dia kembali jadi Gyökeres yang sebelum ada Havertz lagi tuh. Gyökeres yang begitu. Dan justru fans Arsenal tuh sangat kritikal juga sama Gyökeres, yang gue tahu ya. Yang gue tahu kalau ada match pasti Gyökeres. Tapi di match kemarin yang gue tahu justru banyak yang muji Gyökeres karena itu salah satu ada improvement. Gue nggak bilang itu yang terbaik, tapi kalau lu komparasi Gyökeres di early season sama di match kemarin, itu improvement banget. Hold up play-nya, finding spaces dan lain-lain itu bener-bener improve banget. Finding space belum lah. Jadi ya kalau menurut gue ya hold up nggak ada finding space, nggak ada, Mat. Menurut gue iya. Bukan nggak di mana, yang mana? Karena bukan gini. Kalau lu bilang hold up play di belakang gue oke. Hold up play depan gue nggak setuju. Itu jadi ada yang setuju ada yang enggak ini. Cuman kalau finding space nggak ada, dia, karena kenapa dia nggak kesuplai juga kan? Iya, dia kan nggak kesuplai, jadi nggak dapet. Kalau lu mau ngomong finding space di belakang, iya oke deh. Cuman di depan instruksi menurut gua nggak mau nyoba buat nyalain Gyökeres. Cuman dia ke samping terus, gue ngerasa itu kayaknya instruksi deh lama-lama. Instruksi, cuman menurut gue itu weakness dia total. Ngapain lo naruh Gyökeres di sana? Buat apa? Kayak nggak ada yang lain. Mending Trossard di situ. Kenapa lo nggak Trossard? Kenapa lo nggak dari awal Martinelli? Kalau misalnya lo mencoba malah bikin Gyökeres kayak Martinelli, nggak bisa. Finding space gue masuk terima adalah tadi yang lu bilang, dia kan nggak disuplai, tapi dia memposisikan dia tuh bisa disuplai. Cuma problematiknya memang kita tidak menyuplai. Di situ yang gue maksud finding space-nya. Dia selalu memposisikan di posisi yang emang dia bisa disuplai, tapi pemain-pemain itu tidak memberikan lagi. Dan itu kan selalu diberikan sama Havertz minggu-minggu kemarin. Makanya itu yang gue maksud finding space. Jadi kalau ngomongin game ini, menurut gue Saka bisa dikritik, Eze kita tahu lah, Eze
4-5 menit langsung diganti. Itu udah jelas memberikan indikasi bahwa ini dia nggak bisa keep up di match kemarin, terutama off the ball-nya dia parah banget. Jadi langsung diganti. Makanya gue bingung ketika lu lihat Arsenal kok langsung ke Gyökeres, enggak, justru Eze, Saka di match kemarin. Gue belum selesai tadi ngomong. Gue bilang ada Gyökeres, ada Eze, ada Saka. Ada beberapa pemain yang ya mungkin Zubimendi versi di mata Karim, di mata gue Eze dan Saka. Saka sih. Ini orang udah berapa match kayak gini terus? Mau jadi apa ini barang? Dia gitu. belum, kalau gue ngeliatnya dia belum, semenjak dia cedera yang panjang itu dia belum menemukan performa terbaiknya. Dan terus dia tendensinya individualis. Dia mau ngasih panggung ke dirinya dia. Gue mau back on form, Jadinya malah jadi nggak sama sekali. Malah ngerugiin tim. Sangat ngerugiin. Ini orang Starboy, mana Starboy gitu loh. Dia jadi Starling. Tapi itu sebenarnya gue nggak bisa menyalahkan apa yang diberikan Saka sekarang ini sih, karena gue kembali lagi kita punya pemain yang sama sebenarnya. Siapa nih? Mo Salah. Waktu ketika dia lagi lagi underperform, dia pengen individualis menunjukkan bahwa dia itu masih bisa gitu loh. Cuman itu lagi dan lagi merugikan tim. Gue setuju. Cuman nggak cuman Saka yang seperti itu. Nggak, Mo Salah nih udah umur berapa, Rim? BLI. Si Saka ini masih kecil, masih muda. Kalau Mo Salah mau ngasih panggung, ya udah gue mau ngasih di akhir-akhir perform gue di Liverpool, ngasih yang terbaik. Saka ini masih berapa umurnya? Tapi itulah pemain kunci, Gi. Arsenal itu pemain kuncinya. Pemain kunci itu bukan membuat beban dari tim. Iya, itu salah. Itu salah. Tapi bagi dirinya dia tuh menganggap bahwa gue tuh pemain kunci. Gue harus menunjukkan gue masih bisa gitu loh. Dan mungkin satu hal kalau kita performance nggak ada yang bisa gue bela lah. Saka tuh masuk drop off dari Madueke, dan itu gue juga ngerti kenapa Madueke diganti. Padahal kan itu 1-0, dia lagi terbang, tapi ngapa diganti? Cuman memang sebenarnya ini Saka seharusnya nggak masuk squad sebenarnya. Dia tuh ready pas lawan Spurs. Cuman karena kita Merino nggak ada, kayak Havertz nggak ada, gitu. Jadi mau nggak mau Saka masuk ke squad gitu. Jadi emang dipaksakan, apalagi. Cuman gue nggak suka itunya momentum di mana lu Madueke udah golin nih. Itu momen dia bisa golin satu lagi tuh. Harusnya kalau itu kan kepercayaan diri dia nih. Dia dapat gol, lanjutin harusnya. Nggak ada urgensi untuk lu ngeganti. Tapi memang sebelum Madueke cetak gol, Bukayo Saka sudah Bukayo Saka udah diomongin sama Arteta suruh ganti. Udah karena 0-0 kan. Cuma maksud gue tiba-tiba Madueke golin nih. Ya udah biarin aja. Toh Madueke maksudnya di luar finish. Jaga perasaan Saka mungkin, Mas. Dia juga belum fit banget nih gue ngeliatnya. Maksudnya kalau mau masukin juga mungkin ya 5 menit terakhir lah. Oke. Gitu. Oke. Kita masuk ke best playernya match kali ini. Gue bentar. Ini nggak bahas ini Raya. Oh iya, sebelum masuk ke best player, gue ada satu video menunjukkan di mana karakteristik dari orang yang mau digituin tapi digituin nggak mau, tau gak lo? Itu ada kiper David Raya, ini dia cekin. Anjing, subhanallah, gue lagi nge-scroll Twitter muncul. Bang, udah bang. Iya bang, nggak lagi pamer-pamer menang trofi bang. Udah bang, udah. Iya kita kalah bang. Kali kalah ke Bandung. Nah, ini jatuhnya kayak borok sikutan istilahnya kalau Betawi. Bumerang. Kan udah gue bilang, they told me what's done in the dark will find a way to shine. Artinya I done it so much that when you see you might go blind. Nah, dia udah keseringan ngelakuin dia begitu, sekalinya begitu terang sadar. Iya, makanya jangan begitu kualat istilahnya. Iya, tuman. Iya, Basya gimana? Kalau gue ngeliatnya, ya maksudnya sebenarnya fenomena begini ya yang mempopulerkan Arsenal ya. Tapi even dari sebelum itu kayak kita juga ngerasain pas kipernya masih Ramsdale dulu, Newcastle sama Brentford gitu juga kita. Jadi ini bukan Arsenal lebar, cuma kita mempopulerkan dan kita sering begitu. Jadi ketika kita digituin ya kita harus terima. Kita harus terima, dan apa yang terjadi sama Raya itu kan maksud gue ya lucu sih, maksudnya kita sering begituin dia, tapi kita juga digituin marah. Cuman itu ya kayak naturalnya, reaktifnya manusia aja gitu maksudnya. Ya bisa kayak lu bisa boleh gitu sih ya, sebenarnya. lu bisa bilang tapi ya maksudnya ya udah itu bakal pasti begitu, kayak apapun kondisi, nggak cuma itu ya, misalkan satu lu pemainnya kasar, habis lu dikasarin kayak Ramos sih misalkan atau siapa, misalkan Vidic atau siapa, dia ngasarin orang nih misal, habis itu dikasarin, pasti dia protes juga. Padahal tapi dia pemainnya kasar gitu, ngerti gak maksudnya? Cuman kalau kasar kan esensi dari permainan. Kalau ini dia yang bikin skema seperti ini tuh dia yang pionir nih.
Arsenal punya pionir. Iya. Terus ada Brentford yang mau mencoba ngikutin cara mainnya Arsenal tapi lebih bagus dari apa? Iya betul. Throw in segala macam. Terus si Raya protes dengan sedemikian rupa. Ini menurut gua aneh. Kalau kasar ketemu kasar, itu kan esensi game. Kalau ini kan gak esensi esensi game kan dibalas jadinya apa yang kita lakuin ke orang, dia juga balas kayak siapa aja yang mau dihujat kalau kayak gitu. Ya siap, makanya kalau dari perspektif fans, gue sangat menerima karena itu cerdik banget. Dan kalau itu lu bayangin aja kalau itu diterapin juga sama tim-tim kayak misalkan mungkin tim MU, Chelsea dan lain-lain yang nerapin hal yang sama ke kita, mungkin kita pun juga akan kebobolan dengan hal yang sama gitu. Jadi ya gue sebagai fans gue terima, nggak ada gimana, dan gue ngeliatnya juga lucu dan kok bisa ini, cuman ya gue ngeliatnya soundnya paling pecah sih. Ya, bang udah bang reaktif aja dia. Oke, masuk ke best player game kali ini. Dari siapa? Menurut gua pribadi David Raya. Sakit nih orang. Oke. Itu yang momen-momen berapa kali tuh dia sakit nih pemain kiper. Yang disundul depan gawang ditepis. Siapa ya? Si Igor apa siapa? Yang nanya. Makasih kali, makasih. Cut. Oke, siapa lagi? Basya? Kalau gue sih, Brentfordnya banyak lagi yang bagus. Brentford bagus. Kayode sih. Gue antara Kayode sama Igor Thiago ya. Kayode gue. Ya mungkin dari golnya gue Kayode deh. Dari skemanya dia, umpannya dia kan. Gue Kayode. Gue Kelleher, bagus banget Kelleher gitu. Enggak biasa sih. Di Liverpool dia kayak gitu, cuman menurut kita best kiper enggak kayak gitu. Enggak, Kelleher beda. Lain. Ya, gue sih Kelleher better than Alisson, Mamardashvili, De Gea, Van der Sar, Van der Sar, terus siapa lagi? Lemans, Onana, Oliver Kahn. Bukan kiper Liverpool. Enggak jauhan gitu. Oke, worst player? Gua Eze. Gue Saka. Gue Igor Thiago. Bagus itu. Enggak, bodoh ini pemain, enggak bisa ngeliat situasi. Enggak, lu lihat dong dia open space-nya bagus, dia ada. punya flair, dia antara Igor Thiago atau Gyökeres sih. Tapi gue Igor Thiago. Arim Zubimendi. Dia punya mata lain sih. Gue Zubimendi biasa aja. Nggak yang, maksudnya nggak perform tapi kurang lebih aja. Kalau gue dikit ya, reasoning gue Eze karena ini momennya dia untuk perform. Odegaard lagi belum fit banget di bench. Mau buktiin harusnya. Havertz nggak ada. Ini kan dia selalu di bench mulu, kayak kok nggak mainin Eze mulu. Ini momennya dia harusnya turn up. Tapi Arsenal tuh begitu. Tapi dia nggak turn up. Kebanyakan lagi dalam workout. Nah, ini yang menurut gue akan dipertanyakan adalah, gue sedikit terus kita lanjut. Apa yang akan terjadi dengan Arsenal? Kok baju Arsenal? Yes, karena ini baju udah disiapin sama mereka warnanya emas karena mereka ngira mereka menang, tapi di season itu mereka gagal juara. Oke, lanjut terus, tadi mau ngomong apa? Oh iya, kok jersey-nya Arsenal? Enggak. Karena menunjukkan kalau gitu fans Arsenal. terus jawabannya. Kok jersey? Enggak. Lanjut. Dia kan baru datang, kita dari tadi ya. Anjing nih orang. Ada kelihatan tuh jamnya kita berapa lama tuh, Li. Menurut gua lagi-lagi yang gue takutin untuk fans Arsenal adalah gue ngelihat reaksi pemain di saat seri. Saat seri mereka bener-bener panik, mereka mau masukin semuanya, nyerang orang ngikut aja. Terus belum kelar ngomongnya nyamber aja. Terus frustasi gitu-gitu ya. Sampai tuh ya dia frustasi. Mereka sampai di selesai menit plit. Mereka tiduran, mereka bete, mereka anjing nih seri ini gimana nih. Sabar. Take one game at a time. Kalau kata Thierry Henry, lu sabar lu. Game ini lu down, game depan lu siap. Seperti kayak begitu terus. Itu harus terjadi. Ingat, innallaha maha sabirin. Dan terakhir sebenarnya kuncinya gini, kita kan punya game in hand lawan Wolves kan. Kalau kita menang, ya kita beda 7 poin lagi sama City, tapi dengan catatan kita punya game lebih. Cuma secara psikologis tuh kan City baru main lagi belakangan tuh. Jadi kita bisa kayak gap yang nggak real ya, cuman gap yang 7 poin itu bisa terus-terusan sampai City main yang lawan Palace-nya gitu. Ya kalau misalnya kita drop point lawan Wolves, itu tuh yang bahaya. Baru beres tuh. Itu bahaya banget. Itu benar-benar warning parah. Ya cuman ya let's see lah lawan Wolves gimana. Oke, thumbs up buat Brentford, sepakat. Worst player udah, best player udah, thumbs up udah. Kita ke match. Thumbs up gue buat Arsenal BTW karena hoki dia bisa bobolan 1 doang. Iya, oke, setuju. Oke, kita langsung ke match terakhir, yaitu ada si Gondrong gagal botak, ada West Ham yang berhasil menahan imbang
Manchester United 1-1. Sebelum ke in game, kalian harus tonton TikToknya West Ham. Lucu banget. Coba gimana? Ada nggak? Nggak ada ya? TikToknya West Ham lucu banget. Nonton deh kalian. Yang ledekin si Gondrang. Ledekin si Gondrang lucu banget. Ada VT-nya lagi pada cukur rambut. Si pemain-pemain West Ham lagi cukur rambut. Silakan kalian cukur. Nggak. Kalian cukur di peringkat 18 kalian. Kalian cukur puas-puasin. Tapi kok tengil Seri sama MU, si anjing tukar cukur, foto cukur. Makanya gue bilang nih fenomena cukur nih fenomena anjing nih lama-lama nih kita lihat nih. Itu sebelum bahas ke in game coba Rim. Ini fenomena gue benci banget lama-lama. Kita jadi nggak fokus sama Carrick, nggak fokus di otak orang, cuman ya nggak cukur si Gondrong gimana tiap match, si Gondrong gimana. Siapa nih si Gondrong nih? Samsu Gondrong. Tidak boleh. Kalau dari gua pribadi ya, gua ngelihatnya ini jujur awal-awal mungkin hype lucu, tapi ending-endingnya gue ngeliat fans-fans MU mulai berkuar-kuar nih masalah yang gondrong-gondrong ini. Parah, emosi banget. Tapi gini Rim, sebenarnya dia itu nggak mau kalau kejadian ini terjadi. Ini membuktikan bahwa ada penurunan dari MU dong. 5 match tanpa kemenangan beruntun itu kan menjadi nilai, paham nggak? Karena emang nggak pernah setahun setengah. Nah itu berarti ini kan menjadi penilaian buat MU sendiri. Cuman terlalu overuse apa pokoknya intinya gitu, terlalu dilebih-lebihkan yang akhirnya menguntungkan dirinya sendiri gitu loh. Nah itu yang nggak disukain sama fans MU. Itu yang nggak disukain adalah dengan serinya kita ini, kita belum kalah 2026 loh. Kita belum kalah 2026, kita bahkan 9 game belum kalah di Premier League. Baru seri 12 dari kemarin. 9 game terakhir kita di Premier League kita nggak kalah sama sekali. Itu kan pasti kan poin plus. Cuman gara-gara di framing si Gondrong. Gara-gara si gondrong si binatang ini, jadi orang tuh nggak ngelihat gimana sih dari Carricknya permainannya, kenapa kita kalah, kenapa kita seri kemarin. Dan kita seri loh kemarin, kita nggak kalah. Dan hampir kalah game itu game menang West Ham menurut gue. Iya. Clear. Gamenya game hampir kalah tapi. Gini, kalau misalnya Verts dikasih gol lawan Fulham, kenapa Casemiro nggak dikasih gol itu offside lah. Peraturan sekarang di Premier League adalah offside atau enggak, kalau misalnya offside, itu tuh 5 cm, itu tuh dikasih nggak offside. Itu peraturan dari Arsene Wenger. F sebutannya? PGMOL sekarang tuh kayak seperti itu. 5 cm. Tapi Verts lawan Fulham offside sama. Cuma kenapa? 5 cm sangat kecil banget. Akhirnya dikasih gol. Nggak apa-apa soalnya. Gue nggak pernah denger sih itu. Gini. Nah itu dia makanya. Kalau lu ngomongin masalah PGMOL, itu lagi nggak jelas banget, Rim. Kejadian juga sama tim lain, Manchester City. Foden seharusnya red card karena si Xavi Simon gituin Van Dijk kartu merah. Gabriel semalam yang nendang sininya pemain Fulham itu second yellow seharusnya. Enggak. Itu soft kan di VAR itu. Enggak di VAR kok. Di VAR. Enggak second yellow, kena sininya. Jadi menurut gua ada hal-hal yang memang bisa diperdebatkan. Jadi PGMOL ini memang lagi nggak jelas gitu loh. Season ini sih. Nah, ini subjektivitasnya sih menurut gue yang dipertanyakan. Nah iya. Ya kan. Kalau emang kayak gitu, gimana? Coba kasih kredensial gimana segala macam. Menurut gue sih itu. Lagi-lagi karena di mana lo liga yang bisa dibilang liga terbaik, liga yang orang-orang nonton, bukan terbaik dengan ini, liga yang semua orang nonton, match-matchnya seru-seru. Kok bisa sih lo kapasitas wasit lo hanya 16 dan itu pun lo ngambil dari championship? Kok bisa sih? Kok bisa sih kekurangannya segitunya? Ada apa dengan ini kan? Itu kan dipertanyakan. Harusnya lo siapin. Lo ngambil dari mana? Lo main fair-fairan. Lo jangan ngambil wasit dari yang Inggris juga. Mereka semua mau gimana pun cara, notabene ya mereka tuh orang Inggris. Mereka pasti di West Ham, mereka di mana, di London, pokoknya dimanapun. Mereka pasti mereka dukung satu timnya. Ya. Kan udah pasti bakal ada sedikit soft spot, itu pasti. Gak semua orang objektif. Tapi berarti sejauh ini Liverpool, United melawan tim-tim karakteristik kayak gini susah dia. Dengan low block itu emang selalu tes kita lah. Yeah. Tes kita adalah di saat ketemu tim low block. Hoki lawan kemarin lawan Fulham kita bisa menang. Walaupun mereka Fulham. Fulham kita bisa menang pas mereka sempat low block. Spurs low block, cuman Romero kartu merah. Iya, cuman Romero kartu merah. West Ham sih bukan low block lagi. Hancur. Nuno sih counter banget anaknya. Gila. Anaknya counter banget. Tapi bagus sih, Soucek bagus. Nomor 20 siapa? Bowen sih.
Summerfield nomor 7. Summerfield gila sih. Dalot diacak-acak. Dalot diobok-obok abis. Ibarat dia Nutrisari diobok-obok. Tapi yang bagus tau gak lo? Lenioro itu bisa 2-1 loh. Iya. Lenioro yang terakhir tuh. Iya. Yang si siapa itu satu terakhir? Yang main Lenioro one on one. Socek ya? Siapa sih? Lupa gue. Iya, pokoknya 1 lawan 1 Lenioro tuh bagus juga. Iya. Tapi dengan kayak kemarin bermain lawan tim low block itu sebenarnya butuh Dorgu nggak sih, Rim? Nggak butuh Dorgu sih, kita lebih kebutuh semua sih. Kita butuh Messi. Ya Messi, Maradona, Pele, siapa lagi? Nggak Pele. Johan Cruyff. Nggak Johan Cruyff. Akselisasi juga bagus. Akselisasi iya, dari semua game dia pilih bagus untuk lawan MU. Kurang ajar ya? Subhanallah. Ya karena MU. Jadi terus kipernya siapa? Matt Hermansen juga itu bagus juga. Ya cuman ya emang Nuno Espirito Santo gue akuin dia pelatih bagus lah. Dia pelatih bagus, cuman itu kita kena tuh haram ball tuh kemarin haram full ball juga tuh. Tapi mereka counter attack-nya bahaya-bahaya juga kan. Bahaya, dan maksudnya mereka juga punya chance untuk seharusnya bisa menang. Oh iya. Dua sisi. Emang itu game siapapun yang menang itu game sangat deserve dan gue gak ngerasa lebih deserve MU, gue ngerasa lebih deserve West Ham kemarin yang menangkan game itu. Tapi lagi-lagi Carrick punya tangan dingin dia. Masukin Sesko menit 90 masih santai. Ini gimana kita nggak mau main santai. Sesko masuk. Iya, terus dia masuk, flashback. Dia tiba-tiba ngeliat ke depan. Bumo, Sesko, gol. Sesko golin. Nah tapi itu yang dipermasalahkan sama fans MU, Rim. Kenapa di babak kedua sudah tahu permainannya West Ham? Betul, lanjutin Jing. Di babak kedua seharusnya masukin Wayne Rooney, tapi nggak dimasukin. Kaget gue jadi Wayne Rooney. Pertama kali gue ngasih dia ngelanjutin omongannya. Umur. Seharusnya di babak kedua itu udah mulai memasukkan Sesko. Nah, iya, salahnya kenapa Sesko masuknya lebih telat. Iya. Padahal kelihatan 2 kali bola atas itu selalu dapat, selalu bisa. Lah itu kan Sesko kan cuma bisa begitu doang. Loncatnya dari sini nyampe ke Burj Khalifa. Kalau misalnya ke sini. Itu dia kan menurut gue yang kita nggak melihat gitu. Ya itu lagi-lagi kesalahannya. Cuman gimana? Gue nggak punya ekspektasi gede-gede banget sama It's Carrick. Cuman ya kedepannya gue cuma tinggal enjoy the moment. Kita baru main Februari tanggal 23 next gitu ya. We'll see. Eva nggak main? Eva main. Oh lupa. Champion nggak main? Main. Oh UEFA. Udah. Nggak semua main. Karabau main. Lu main emang? Kalah sama Crystal Palace, bukan Grimsby. Itu dia. Terakhir gue se-frame sama Ali. Itu dia. Kita langsung masuk ke best player-nya. Gue cameo-nya Callum Wilson jago sih. Walaupun dia karakteristiknya jadi cameo tuh game, Callum Wilson oke. Best player sih, Nuk, lu juga Enggak, soalnya Socek udah pasti dipilih sama lu pada. Enggak ada, wallahi gue ngomong Enggak, bahasnya Socek, pegang ngomong. Aneh enggak Socek. Bahasa Socek gak? Gue Mats Hermansen. Oh yaudah, gue Socek deh, kalau gitu. Ini apa sih? Yaudah gue Socek. Nggak sih, gue siapa sih ini, sorry. Summerfield. Summerfield juga jago. Nah, gue Fernandes. Summerfield. Gue pengennya Sesko sih. Sesko dia balikin MU nggak jadi kalah, cuman ya seharusnya kalah sih, tapi ya gimana ya? Nggak, gue ini aja deh, Matheus Nunes City. Matheus siapa? Fernandes. Oke, ke worst player gue Mbumo Amat. Amat juga. Kenapa ini Lionel jadi begini mainnya? Ya mungkin kan pindah ke Dorgu Lionel. Oh iya benar. Lu siapa lu Amat ya? Gue Amat menurut gue kurang ya? Amating. Kalau gue Amat Sirsak. Karena kenapa itu gak dari awal sih? Itu gak dari awal di sini. Allah, kangen ya. Saya kenapa? Ya Allah. Pengen bunuh sekali gue ya. Kalau gue Kunyal nih. Kunyah kenapa? Maksudnya nggak dia cuma lari-larian doang ya? Larian doang. Iya benar. Di luar maksudnya tadi kan dulu disebut Bumur dan lain kan. Gue juga setuju itu, cuman kayak tambahan biar beda aja Kunyah. Tapi menurut gue Gyökeres sih, Mat. Biar beda. Biar beda maksudnya yang Kunyah ngapain match kemarin bener aja mainnya? Enggak, maksud gue biar beda tuh nggak kesebut
Jadi ada yang jelek kan, ada Ahmad, ada Bumun. Menurut gua Kunya juga jelek. Tapi belum Walah, disebut. Kunya jelek. Gua Kunya sih. Menurut gua. Gyökeres adalah pemain yang sama sekali gua tidak menerima seumur hidup. Gua sudah bilang 2 tahun lagi kita akan melihat dia di West Ham. Oke, kita thumbs up ke West Ham. Thumbs up gua ke MU karena hoki bisa. Pokoknya tunggu sendiri ya. Thumbs up gua ke West Ham. Gua West Ham. Gua Obvious. Gua MU karena biasanya gimana kalau diomong? Gua MU Kebobolan cuma 1. Karena kebobolan cuma 1 enggak. Permainannya buruk. West Ham. Nggak pantas di 4 besar gitu kan. Enggak, tadi dia ngomong Rim. Oke. Ini bakal jadi video yang panjang. Semoga kalian bisa dapat makan 3-4 kali dari satu video ini. Yang ketiga muntah. Yang ketiga muntah. Pas mau makan piring ketiga muncul muka Ali. Ya. Pas muntah dimakan lagi. Ketik 1 semuanya rame-rame guys. Biar Ali tidak pernah on cam lagi. Udah senang Oke. banget Ali on cam. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka videonya, kalian boleh hype video ini. Saya Nugi Ramadan, Karim Nasar, Alianaki, Reti Story, Basya, Nosbol, Husein Gundo pamit undur diri. Let's go. Come on, Reds. You'll never win. You will never win. Ikat.